dan selamat menyimak. Ya, bisa siapkan untuk alat tulis, ya, bisa menyiapkan alat tulisnya, baik buku, ya, pulpen ataupun pensil untuk mencatat, ya, karena ada banyak hal yang akan disampaikan, ya. Ini hal-hal yang luar biasa yang tentunya Bapak Ibu sekalian belum pernah mendapatkannya di luar sana, ya, sehingga boleh dicatat, ya, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya. Nah, untuk sore atau malam hari ini kita akan mendengarkan, ya, satu pemberitahuan atau presentasi yang luar biasa dari seorang ibu, ya. Nah, ini seorang ibu yang sangat luar biasa sekali, ya, di mana beliau, ya, ini adalah seorang yang pekerja keras, ya, terus kemudian seorang ibu rumah tangga, ya, dan juga seorang networker, ya, di mana sudah berhasil di bisnis ini. Tentunya akan membagikan atau men-sharingkan, ya, tentang peluang yang ada di tren ini, ya. Tidak menunggu-nunggu lebih lama lagi, ya. Di sini saya perkenalkan, ya, ada seorang ibu yang bernama Ibu Ami. Ini sangat luar biasa sekali. Beliau adalah asisten manajer keuangan food, ya, pada food market di Bandung, ya. Nah, dan juga ibu rumah tangga serta seorang networker yang handal. Ya, tidak menunggu lama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan, ya, presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ami. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ibu Ami. Oke, baik. Selamat sore. Suara saya terdengar jelas, Pak Joni? Terdengar jelas, Ibu Ami. Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni, buat kesempatannya. Pak Joni ini MC kita yang luar biasa, ya. Pak Joni seorang konsultan di bidang teknologi dan internet. Bapak Ibu, kita sangat beruntung kalau pada sore hari ini kita didampingi beliau, ya, sampai dengan nanti selesai acara. Baik, terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mungkin di waktu Indonesia Timur sudah malam, ya. Tidak masalah, ya, Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ami, betul, saya berasal dari Kota Bandung. Saya berprofesi sampai hari ini masih seorang karyawan, ya, di salah satu tempat wisata kuliner di Bandung. Terima kasih juga kepada PT Trend Global Teknologi dan seluruh tim kerja yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing di sore hari ini, ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, ya, tapi saya hanya sekedar sharing apa yang sudah saya dapatkan terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk share materi. Oke, ya, sudah terlihat, ya, di layar Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk fokus mendengarkan setiap materi yang akan saya sharingkan dari awal sampai akhir, ya, supaya Bapak Ibu bisa menangkap peluang emas apa yang ingin disampaikan pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu harus bersyukur kalau sore hari ini Bapak Ibu bisa hadir di ruangan Zoom ini, ya. Ini berkat kecanggihan teknologi, ya, berkat kecanggihan teknologi internet, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tagline ini, ya, Trend Your Internet Solution, ya. Bapak Ibu, mengapa PT Trend ini mengambil bisnisnya di bidang internet, ya? Kita perlu belajar sama-sama. Maksudnya apa nih, ya? Karena PT Trend ini ingin memberikan kepada kita melalui produknya itu solusi untuk berinternetan lancar dan juga solusi bagaimana caranya mengubah pengeluaran kuota internet kita, ya, yang merupakan pengeluaran tetap menjadi penghasilan. Bagaimana nih caranya, ya? Baik, kita akan bahas satu persatu. Alasan yang pertama adalah internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok, ya, di zaman sekarang ini, ya. Semua bidang, semua aspek kehidupan sudah terhubung dengan yang namanya internet. Jadi di zaman pandemi ini mungkin bisnis-bisnis lain mengalami kerugian, ya, tetapi di bisnis internet malah melambung sangat tinggi, ya. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa internet tidak terganggu oleh keadaan apapun. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, jika Bapak Ibu memiliki suatu bisnis, ya, yang dibutuhkan oleh berbagai aspek kehidupan, apakah Bapak Ibu mau? Ya, saya yakin jawaban Bapak Ibu pasti mau, ya. Dan yang kedua, alasannya adalah apabila kita mau melakukan bisnis, pasti kita melakukan survei pasar dulu, ya. Berapa banyak pengguna internet? Ya, bayangkan Bapak Ibu, menurut data ini, pengguna internet adalah sebanyak 200 juta jiwa di Indonesia. Besar sekali Bapak Ibu, ya. Dan di dunia ini sudah mencapai 5 miliar. Bapak Ibu, jika punya bisnis dengan pangsa pasarnya sedemikian besar, ya, pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak Ibu mau? Pasti saya yakin Bapak Ibu juga mau.
Dan alasan yang ketiga, ya Bapak Ibu bisa lihat di layar, gambar-gambar ini adalah habit yang sering kita lakukan setiap hari, ya Bapak Ibu. Ini seperti kebudayaan kita ya zaman sekarang, berinternetan ya. Internet ini seperti udah menjadi apa ya? Kebutuhan ya, jadi kecanduan lah ya, katakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, dari bangun tidur Bapak Ibu sehingga tidur lagi, berapa jam Bapak Ibu terkoneksi dengan yang namanya internet? Saya yakin separuh waktu kita di siang hari habis dengan terkoneksi internet. Ya, makanya mengapa internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok buat kita di zaman sekarang, ya, yaitu memang kita butuh untuk bekerja mungkin ya. Nah, inilah mengapa alasan yang ketiga internet itu dibutuhkan zaman sekarang ya. Dan alasan yang keempat ya, tadi di tagline awal bahwa tren your internet solution, berarti ada solusi yang ingin diberikan oleh PT Trend. Berarti ada masalah-masalah yang sering kita alami sebagai pengguna internet. Masalahnya apa saja yang sering kita hadapi? Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Karena tidak meratanya infrastruktur di negara kita seringkali mengalami yang namanya no signal atau bahasa kerennya blank spot katanya gitu ya. Nah, makanya kenapa di zaman sekarang orang itu sudah biasa ya jika menggunakan lebih dari satu SIM card atau menggunakan lebih dari satu handphone. Kenapa? Karena ingin menutupi kelemahan masing-masing provider ya. Jadi orang itu udah biasa punya SIM card-nya ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Dan tanpa kita sadari itu sudah menambah pengeluaran kita ya Bapak Ibu. Dan masalah lainnya dengan aktifnya penggunaan internet di handphone kita seringkali mengalami yang namanya lowbat. Ya, itu kita kemana-mana selalu membawa yang namanya power bank atau charger ya, karena kita tidak mau terlepas dari yang namanya koneksi internet. Nah, Bapak Ibu, jika pada sore hari ini ya Bapak Ibu dikenalkan suatu produk multifungsi yang bisa menanggulangi masalah-masalah ini, bagaimana ya? Bapak Ibu pasti akan tercengang dengan kecanggihan tren ya. Ini dia tren sebagai solusi buat masalah-masalah tadi. Bapak Ibu, tren adalah perangkat multifungsi yang menggabungkan 3 device yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, bisa dipakai sebagai modem, ya, sebagai power bank, juga di dalamnya tersedia berbagai aplikasi yang akan membantu aktivitas kita sehari-hari. Dan tren ini juga berteknologi tinggi tanpa SIM card, ya Bapak Ibu ya, dan bisa mencari jaringan 4G paling stabil dan terbaik dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi tadi masalah blank spot bisa kita atasi dengan adanya tren. Nah, ini juga tidak hanya digunakan di dalam negeri, ya, tapi kita bisa gunakan di 100 negara lebih. Bayangkan Bapak Ibu, ini seperti membawa 1000 provider dalam satu genggaman. Wah, ini luar biasa canggih menurut saya ya. Dan apalagi kecanggihannya, ya Bapak Ibu, modem tren ini juga memiliki kapasitas baterai kurang lebih yang kita bisa gunakan itu selama 18 jam satu hari. Dan juga power bank-nya juga memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Menggunakan baterai lithium ion polimer, jadi sangat aman jika Bapak Ibu bawa ke dalam pesawat, ya. Dan juga dilengkapi dengan fast charging port, ya. Kita bisa menggunakan charger Type C, ya. Kita charge 1 sampai 2 jam saja, kita bisa pakai kembali modem tren ini. Di dalamnya juga ada built-in speaker dan mikrofon, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut fungsinya apa. Dan canggihnya, ini bisa dikoneksikan sampai ke dalam 10 perangkat. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu punya handphone lebih dari 1, laptop, smart TV, smartwatch, ya Bapak Ibu bisa konekkan ke modem tren ini. Dan jaraknya juga bisa 10-20 meter ya dengan modem tren device-nya ya. Jadi ini sangat canggih menurut saya. Nah Bapak Ibu, tadi saya cerita bahwa modem tren ini bisa kita pakai untuk aktivitas kita, ya. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi. Ini sebagai bonusnya. Bayangkan Bapak Ibu, mana ada modem di luar sana, ya, yang bentuknya touchscreen, Android gitu ya, seperti handphone, ya. Tampilannya sangat cantik sekali. Nah, ini ada aplikasi bonusnya ya. Contohnya aplikasinya apa saja yang ada di dalamnya. Ada akun saya. Akun saya ini nanti menunjukkan kantornya ya, kantor digitalnya Bapak Ibu di PT Trend. Ya, nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjadi mitra,
kita akan memperdalam mengenai akun saya ini. Dan lalu ada aplikasi TripAdvisor. Ini adalah aplikasi untuk mencari hotel, misalnya ya, tempat wisata yang terbaik gitu ya di suatu tempat. Nah, lalu ada aplikasi penerjemah. Aplikasi penerjemah ini bisa Bapak Ibu pakai pada saat Bapak Ibu traveling ke suatu negara. Ya, ini diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa negara yang lain ya, dalam bentuk suara dan teks ya Bapak Ibu. Nah, tadi mengapa ada built-in speaker dan mikrofon? Ini gunanya untuk aplikasi penerjemah. Lalu ada aplikasi kurs mata uang. Aplikasi kurs mata uang ini untuk melihat nilai mata uang suatu negara secara update ya. Jadi sangat bagus sekali ada aplikasi ini membantu kita juga. Dan ada juga aplikasi Maps. Ini yang seringkali Bapak Ibu pakai di handphone ya untuk mencari jalan nih, mau mencari tempat. Nah, ini juga kita bisa pakai sekarang di modem trend ya, lebih aman lagi ya. Jadi kalau aktivitas di handphone nggak akan terganggu pada saat kita membuka aplikasi Maps-nya. Dan yang paling menarik di sini ada aplikasi carousel advertising. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bergabung menjadi mitra dan Bapak Ibu memiliki usaha ya di luar tren ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membantu dipromosikan usaha Bapak Ibu melalui PT Trend ya. Caranya bagaimana? Caranya cukup mengajukan kepada PT Trend usahanya Bapak Ibu ya. Lalu nanti PT Trend akan membantu ya mempromosikannya ke media sosial PT Trend dan juga ke semua mitra yang memiliki modem trend. Saat ini sudah mencapai 7.000 modem ya, sudah mencapai 7.000 mitra. Tentunya ini akan membantu memperkenalkan usahanya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu gratis, tidak perlu bayar. Ya, desainnya dibuatkan juga gratis oleh PT Trend. Berikut ini adalah contoh-contoh mitra merchant yang sudah bergabung dengan PT Trend ya. Kalau di Bandung ada banyak ya, di Jakarta juga ada. Mungkin nanti dari berbagai daerah yang mau dipromosikan juga boleh ya, supaya mitra-mitra merchant nanti yang mitra-mitra yang sudah bergabung yang memiliki modem Trend ini akan mendapatkan spesial diskon. Caranya gimana pada mendapatkan spesial diskonnya? Dengan cara menunjukkan modemnya saja ya, nanti mereka akan mendapatkan diskon pada saat berkunjung ke tempat-tempatnya mitra merchant ini ya. Menarik banget ya Bapak Ibu, di mana ada modem ya di luar sana yang bisa mendapatkan diskon. Saya rasa baru tren ini yang kita bisa mendapatkan diskon. Nah, Bapak Ibu, dari setiap kecanggihan yang tadi saya ceritakan ya, dan juga ada fitur-fitur yang bagus di dalam modem Trend ini, Bapak Ibu kira-kira untuk memiliki modem Trend ini berapa biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan? Ya, saya bilang ini biayanya sangat terjangkau ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada dua pilihan warna modem, ya, merah dan kuning. Wah, tidak terlihat ya, ini karena saya ada pakai virtual background ya, nggak masalah, lihat di layar aja. Nah, ini ada merah dan kuning. Dan juga ada dua pilihan paket. Ya, pilihan paketnya yaitu tren lokal dan tren global. Untuk tren lokal, ya, harga perdananya yang Bapak Ibu harus keluarkan adalah sebesar 10 juta. Perdana ya Bapak Ibu, berarti hanya satu kali di awal. Nah, pada saat Bapak Ibu mengeluarkan dana 10 juta, Bapak Ibu dapat apa saja? Dapat dalam bentuk kuotanya 3 juta, ya, yang bisa Bapak Ibu pakai di Indonesia dengan 5 provider tentunya yang ada di Indonesia. Ini tidak terbatas, berarti unlimited selama 1 tahun. Lalu sisanya 7 juta buat apa? Ya, 7 juta berarti Bapak Ibu membeli teknologi kecanggihan modem Trend dan juga hak kemitraan. Ya, Bapak Ibu, itu untuk tren lokal. Untuk tren global, Bapak Ibu harga perdananya adalah 14 juta. 14 juta sudah termasuk kuota di dalamnya 6 juta yang bisa Bapak Ibu pakai di 100 negara lebih. Unlimited selama 1 tahun juga. Nah, sisanya 8 juta tadi untuk hak kemitraannya dan juga teknologi kecanggihan modem Trend ya Bapak Ibu. Teknologi auto switch ini hanya ada dimiliki oleh modem Trend, tidak dimiliki oleh modem-modem yang lain. Nah, Bapak Ibu, jika untuk tahun berikutnya bagaimana? Bapak Ibu cukup membayar biaya
tahun berikutnya itu untuk lokal 3 juta dan untuk global 6 juta. Nah, untuk negara-negaranya, Bapak Ibu bisa lihat negaranya apa saja itu di website kita www.trendglobal.co.id. Juga batas unlimited pemakaian wajarnya itu seperti apa, Bapak Ibu bisa cek detail tentang produknya di website kita ya. Jadi jangan khawatir ya, semuanya terlihat dengan jelas ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu adalah salah satu pelanggan dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah ini. Ya, saya juga salah satu pelanggannya. Mungkin bahkan ada yang pakai 2 ya tadi ya. Bapak Ibu bayangkan berapa lama Bapak Ibu sudah berlangganan dengan mereka. Mungkin ada yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya, Bapak Ibu saja yang tahu gitu ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu berapa besar pengeluaran yang sudah Bapak Ibu keluarkan untuk kuota internet. Ya, mungkin tanpa terasa ada yang keluarkannya udah 10 juta, 15 juta ya, kalau dijumlah-jumlah tidak terasa. Bayangkan Bapak Ibu, besok-besok Bapak Ibu saya yakin masih mengeluarkan pengeluaran kuota tadi. Kenapa? Karena kita memang perlu. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu pada awal berlangganan dengan mereka diajak bermitra? Pasti saya yakin kehidupan Bapak Ibu sekarang sudah enak ya, sudah bisa menikmati banyak keuntungan karena tadi kan di awal bilang hanya bisnis internetlah yang melambung tinggi di zaman pandemi ini. Ya, tapi sayangnya Bapak Ibu, sampai saat ini kita hanya dikondisikan sebagai pengguna saja. Tidak pernah diajak menjadi mitranya, ya. Tapi saat ini Bapak Ibu diundang oleh pengundang Bapak Ibu sore hari ini, ya, diperkenalkan dengan bisnis trend supaya Bapak Ibu mempunyai peluang untuk menjadi mitra. Ya, karena hanya satu-satunya PT Trend ya, perusahaan di bidang teknologi perusahaan teknologi di bidang internet yang mengajak kita untuk bermitra. Ya, di mana di luar sana tadi saya bilang tidak ada yang mengajak kita bermitra. Dan pasar kita tadi saya ulang lagi bahwa pasar kita sangat besar sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, pengguna internet banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini adalah suatu kesempatan emas buat kita ya. Jadi Bapak Ibu tolong pikirkan baik-baik mengenai peluang ini ya. Kalau bermitra berarti ada keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Keuntungannya itu seperti apa? Ini saya akan jelaskan. Bapak Ibu tolong menyimak satu persatu, jika perlu dicatat ya supaya Bapak Ibu ingat, wah, kalau saya bermitra saya dapatnya ini. Ya, silakan Bapak Ibu catat. Nah, Bapak Ibu, income yang pertama yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya di sini adalah bonus sponsor. Bonus sponsor ini adalah bonus yang diberikan kepada Bapak Ibu 10% dari setiap pembelian produk tren lokal maupun produk tren global. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan sesuatu yang bagus ya, zaman sekarang lumrah ya, kalau kita cerita ke orang, wah kita ada produk yang bagus. Dan berita baiknya, setiap orang yang ingin memiliki modem tren, mereka hanya bisa membelinya melalui Bapak Ibu. Ya, tidak bisa langsung ke perusahaan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh. Misalnya A adalah Anda. Ya, Bapak Ibu bergabung dengan paket yang global. Nah, pada saat Bapak Ibu bercerita, ya, bisa ada contoh B dan C. B bergabung, ya, ingin memiliki modem tren yang lokal, ya, dia akan membayar sebesar 10 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya 10% yaitu 1 juta. Ya, lalu Bapak Ibu cerita ke C. C juga tertarik ya untuk bermitra dengan tren, ya, dia membayar 14 juta, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus sebesar 1,4 juta. Ya, Bapak Ibu, ini tidak dibatasi. Bapak Ibu berhak cerita ke siapapun, silakan, tidak dibatasi, hanya 2 orang saja. Ya. Lalu bonus yang kedua adalah bonus pasangan. Bonus pasangan ini didapatkan apabila Bapak Ibu menceritakan kepada 2 orang, ya, dan ini syaratnya bonus pasangan ini Bapak Ibu harus qualified, ya, mensponsori 1 orang di kiri dan 1 orang di kanan. Bapak Ibu, perusahaan hanya memberikan kepada kita kesempatan untuk membuka 2 jalur distribusi saja, sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, sesimpel itu Bapak Ibu. Nah, tadi contoh Bapak Ibu A ya, di sini adalah ilustrasinya dengan global semua ya Bapak Ibu supaya mudah menjelaskannya. Tadi ada yang bergabung, ada B dan C. Ya, B di sini anggap joinnya juga dengan yang global. Pada saat mereka bergabung, ada pertumbuhan di sebelah kiri dan kanannya Bapak Ibu. Mereka bergabung dengan yang global, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pasangan sebesar 700.000.
ya Bapak Ibu. Nah, jika B juga bercerita, ya mungkin ke keluarganya, ke temannya, ya ada D dan E yang bergabung di bawah B. Lalu C juga cerita ya kepada F juga cerita kepada G, ya ini contoh ya ilustrasi. Begitu terjadi perkembangan di jalur sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu akan mendapatkan bonus. Dapat lagi ya dari E dan F bergabung, Bapak Ibu mendapatkan 700.000 lagi. Dari D dan G bergabung, Bapak Ibu dapatkan lagi 700.000. Bapak Ibu, level bonus ini tidak terbatas dan menunggu ya. Jika belum ada pasangannya, ya berarti menunggu sampai ada pasangannya ya. Jadi tidak mungkin tidak dibayar bonusnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin D dan E, F dan G ini Bapak Ibu tidak kenal ya, tapi perusahaan memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah mengenalkan kepada B dan C. Ya, inilah asiknya bonus ini ya. Jadi ini adalah kerjasama tim ya, bukan Bapak Ibu yang cari semua orang ini ya. Nah, ini Bapak Ibu tugasnya hanya cerita saja ya. Nah, ini bonus yang ketiga adalah bonus royalti. Bonus royalti adalah bonus sebesar 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan. Nah, tadi contohnya A adalah Anda, B dan C Bapak Ibu yang bercerita kepada mereka dan mereka bergabung. Ya, D dan E itu bukan Bapak Ibu yang cerita. Pada saat B bergabung dengan membeli paket tren global, maka B akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 1,4 dan Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya 10% bonus royalti. Lumayan ya Bapak Ibu, 140.000 ya. Padahal Bapak Ibu tidak kenal D ya, tapi Bapak Ibu mendapatkan bonus royalti dari perusahaan tanpa memotong bonusnya B ya. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini juga ada C. C cerita kepada E bergabung dengan tren lokal, ya C-nya mendapatkan bonus sponsor sebesar 1 juta, Bapak Ibu juga mendapatkan bonus royalti 100.000. Nah, ini baru dari bonus sponsor. Berikutnya ini contoh dari bonus pasangan. C tadi di bawahnya ada bergabung D dan E. C mendapatkan bonus pasangan 700.000. Bapak Ibu juga mendapatkan bonus royaltinya sebesar 70.000. Wow, lumayan loh Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk terima kasih dari perusahaan atas kerjasama dari Bapak Ibu dan tim. Dan bonus yang ketiga ada bonus residual. Bonus ini adalah bonus yang diberikan sebesar 5.000 dari setiap produk tren lokal ataupun produk tren global ya, yang dibeli oleh mitra di dalam grup Bapak Ibu selama 12 bulan, berarti 1 tahun ya Bapak Ibu. Dan ini dihitung dari generasi 1 sampai generasi 10. Nah, ini maksudnya generasi bagaimana? Contoh simpelnya ya Bapak Ibu ya. Misal, saya Ami, ya saya cerita kepada Pak Johnny Jackson. Pak Johnny Jackson tertarik ya melihat produk tren ini. Lalu Pak Johnny Jackson bergabung, maka Pak Johnny Jackson adalah generasi 1 saya. Pak Johnny Jackson juga cerita, ya apalagi Pak Johnny Jackson berpengalaman ya orangnya ya. Nah, bercerita lagi ke saudaranya mungkin. Nah, itu saudaranya akan jadi generasi 2 saya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, syarat untuk mendapatkan bonus residual ini juga sama ya Bapak Ibu, harus qualified. Jadi tadi bonus 2, 3 dan 4 harus qualified ya, mensponsori 1 orang di kiri dan 1 orang di kanan. Dan ini bonus residual tidak perlu seimbang antara jalur kiri dan jalur kanan ya Bapak Ibu. Ini adalah bonus-bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Jadi ini income dari kemitraan modem tren ini ya dengan tren ini. Nah, visi misi dari tren adalah memberikan kita kemudahan berinternet visinya ya. Untuk misinya adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menciptakan banyak entrepreneur. Bapak Ibu, ini adalah visi dan misi yang luar biasa menurut saya ya. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama menjadi para entrepreneur di bisnis tren ini. Nah, Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kontak di WhatsApp Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Ada berapa banyak kontak di WhatsApp Bapak Ibu? Saya yakin lebih dari 100 orang ya, zaman gini semua orang pada pakainya WhatsApp. Telepon juga pakai WhatsApp ya, udah jarang pakai telepon biasa atau SMS ya. Nah, Bapak Ibu, masuk akal tidak bagi Bapak Ibu jika 1 hari Bapak Ibu bisa mengundang mereka
ya ke Zoom seperti ini, ya 1 hari 1 mengundang, ya Bapak Ibu. Nah, berarti kalau 1 hari 1, sebulan bisa dapat 30 ya mengundang Bapak Ibu ya, bercerita. Nah, Bapak Ibu, ceritanya juga jangan lengkap-lengkap ya, cukup mengundang. Ya, ini saya ingin memberikan solusi berinternet. Ya, itu saja yang diceritakan ya. Nah, jika dari 30 orang itu masuk akal tidak, 2 diantaranya bergabung dengan tren ini ya, ingin menjadi mitranya karena mempunyai pemikiran yang sama. Oh iya ya, daripada saya mengeluarkan pengeluaran internet selalu setiap bulan tanpa ada kesempatan untuk kembali ke saya, lebih baik saya pindah ke tren. Ya, 2 orang saja, misalnya di bulan pertama. Bulan kedua, misalnya Bapak Ibu tidak cerita deh, anggap ya. Nah, tetapi Bapak Ibu membantu 2 orang ini untuk menduplikasikan cara kerjanya Bapak Ibu. Ya, membantu mereka untuk bercerita juga ke orang-orang lain ya. Pasti mereka juga punya banyak saudara, punya banyak teman. Nah, jika Bapak Ibu melakukan secara rutin ya, duplikasi terus-menerus setiap bulannya gitu ya, setiap mitra yang ada di bawah Bapak Ibu bantu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hitung-hitungan the power of two ya. Bayangkan Bapak Ibu, jika dalam 1 tahun Bapak Ibu mengerjakan secara konsisten bisnis ini, maka akan ada 8.000 mitra di bawah Bapak Ibu. Ya, ini contohnya 4.000 di kiri dan 4.000 di sebelah kanan Bapak Ibu. Maka potensi keuntungan bonus pasangan yang bisa Bapak Ibu dapatkan adalah sebesar 2,8 M. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya berhasil 10%, ya, berbisnis tapi berhasil 10%, ya, nggak masalah lah ya. Bapak Ibu masih mendapatkan kesempatan potensinya ini 280 juta. Oke lah, hanya 1% saja deh Bapak Ibu. Ya, berarti kalau 1% berarti hanya 28 juta. Bapak Ibu, saya kembali mengajak Bapak Ibu ke awal. Ya, berapa angka yang Bapak Ibu keluarkan? Ya, anggap 14 juta misalnya gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimpan uang tersebut di bank selama 1 tahun, apakah mungkin menjadi 28 juta? Ya, pertanyaan saya tidak mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu layak tidak bisnis ini untuk kita kerjakan? Ya, jadi untuk itu mohon dipertimbangkan baik-baik. Ya, Bapak Ibu, potensi keuntungan untuk bonus yang 5.000 tadi ya, bonus residual 5.000 kelihatannya kecil ya, tapi Bapak Ibu, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk hitung-hitungan. Tadi saya bicaranya Bapak Ibu masuk akal tidak jika 2 orang saja dari 100 kontak WhatsApp yang ada di handphone Bapak Ibu, 2 orang bergabung. Mungkin kontak WhatsApp-nya mungkin ada yang 1.000 ya. Saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungannya menjadi 5 orang yang mau bergabung. Ya, untuk potensi bonus residual di sini kita mendapatkan 5.000 dari 1 orang, maka kita bonusnya dari residual itu 25.000 per bulan. Ya, kan tadi bonus residual dihitung selama 1 tahun. Ya, kita akan mendapatkan terus bonus residual itu selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, jika dari 5 orang ini kita juga membantu mereka menduplikasikan cara kerja kita ya yang sama kepada mereka. Jika kita melakukannya secara konsisten, anggap ini boleh bulan, boleh tahun, terserah Bapak Ibu ya, ini mau diganti apa. Ya, karena hanya Bapak Ibu yang tahu. Ini bisnisnya bisnis Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang menentukan. Ya, misal dalam waktu 10 tahun deh paling lambat ya, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan mendapatkan potensi bonus residual itu 61 miliar. Anggap saja tadi saya bilang Bapak Ibu hanya berhasil 1% saja. Bapak Ibu masih punya kesempatan mendapatkan income itu 600 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengerjakan bisnis ini ya sangat simpel ya. Jadi Bapak Ibu akan diberikan satu SOP, namanya berbisnis. Pasti kita harus belajar ya menjalankan bisnis ini. Ini bisnis kita sendiri, kita juga harus belajar bagaimana caranya. Ini adalah 6 langkah sukses ya. Di situ di dalamnya nanti pada saat Bapak Ibu membeli modem tren ini, Bapak Ibu akan mendapat buku panduan. Bapak Ibu tinggal membaca, mengikuti langkah-langkahnya, ya mengikuti para pengundang Bapak Ibu, percaya kepada pengundang Bapak Ibu, ya karena mereka lebih tahu lebih dulu bergabung, ya. Jadi ikuti
Ya, di situ ada permintaan untuk menuliskan daftar nama, tulis aja ya Bapak Ibu. Kalau tulis suruh tulis, tulis aja ya. Lalu diminta untuk telepon, mengundang mereka ke dalam Zoom seperti ini. Ya, Bapak Ibu tidak perlu presentasi. Biarlah di sini ada tim kerja yang akan membantu Bapak Ibu. Ya, hanya cukup mengikuti langkah-langkah dari pengundang Bapak Ibu. Percaya saja ya. Lalu ada juga training-training yang akan diberikan oleh perusahaan. Jadi tidak usah khawatir, ini bisnis yang simple untuk dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, jika melihat di layar, ada quotes dari Warren Buffett. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Bayangkan Bapak Ibu, saya ini posisinya masih yang baju kuning. Ya, saya harus bekerja dulu, baru saya dapat uang. Kalau saya nggak masuk kerja, gaji saya dipotong. Ya, itu udah biasa ya. Nah, ini disebutnya active income. Bapak Ibu, pada saat saya bertemu dengan tren ini, saya melihat tren ini mempunyai potensi untuk mendapatkan passive income. Karena saya tidak tahu sampai kapan saya kuat bekerja, ya. Karena umur saya tidak selalu muda, betul tidak? Dan fisik saya juga tidak selalu kuat, ya. Jadi ini adalah suatu kesempatan emas melihat peluang ini. Saya ingin punya passive income juga. Pada saat saya nanti pensiun, saya punya penghasilan. Ya, Bapak Ibu, mari membuka pikiran kita. Apakah saat ini Bapak Ibu sudah mempunyai passive income? Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, perusahaan juga memberikan kepada kita selain tadi bonus-bonus 4 bonus ya. Bapak Ibu, perusahaan memberikan kita kesempatan untuk jalan-jalan. Ya, ini adalah salah satunya ya. Jalan-jalan ke Turki 10 hari. Ya, ini ada rentang waktunya ya. Bentar lagi mau berakhir ya. Tapi jangan khawatir, masih ada bonus yang lain ya. Nah, ini juga ke Turki ya. Dan juga ada promo yang diberikan oleh perusahaan, yaitu jika Bapak Ibu bisa mensponsori 5 mitra baru dengan paket tren global, maka Bapak Ibu akan mendapatkan voucher sebesar 500.000 yang bisa Bapak Ibu pakai untuk perpanjangan kuota di tahun berikutnya ya. Dan ini jalan-jalan gratis yang diberikan oleh perusahaan yaitu ke Spain ya, Spanyol selama 8 hari. Masih lama Bapak Ibu, masih kesempatannya masih sampai 7 Maret 2022. Jadi ini kesempatan emas ya. Selain tadi bonus yang 4, kita masih dapat kesempatan untuk menikmati bonus jalan-jalan. Ya, nanti caranya bagaimana? Caranya gampang, tinggal bertanya kepada pengundangnya Bapak Ibu semua ya. Nah, pada saat kita mau menjalankan bisnis, pasti Bapak Ibu bertanya, ini perusahaannya legal atau tidak? Ya, Bapak Ibu jangan khawatir. Ini adalah legalitas dari PT Trend Global Teknologi. Silakan Bapak Ibu mau screenshot juga boleh. Di situ ada barcode-nya. Silakan nanti dicek ya kebenarannya bagaimana. Ini ada izin dari AP2LI ya yang diberikan kepada PT Trend Global Teknologi dan juga ada dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Bapak Ibu, ini adalah modem tren ini adalah produk anak bangsa. Jadi berbanggalah Bapak Ibu kalau kita mempunyai produk yang canggih luar biasa, baru satu-satunya tren yang punya modem seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir lama-lama lagi ya, ini bagus sekali bisnisnya. Dan juga perusahaan juga memberikan kepada kita untuk pilihan untuk mengikuti asuransi ya, mengikutkan asuransi pada saat kita bergabung. Di sini ada asuransi sebesar 2,5% dari harga modem tren. Maksudnya apa asuransi ini? Asuransi ini biasanya kita kalau menggunakan suatu produk, kadang kan ada apa ya? Mungkin ada risiko-risiko ya yang akan kita hadapi. Nah, pada saat kita memilih mengambil opsi untuk menambahkan asuransi, maka PT Asuransi Bayangkara Bakti Bayangkara ini akan membantu kita menanggulangi resiko-resiko tadi ya. Ini ORIS ya selama 1 tahun ya. Jadi 2,5% selama 1 tahun ya. Jadi Bapak Ibu akan menjadi nyaman pada saat menggunakan modem tren ini. Kalau terjadi apa-apa dengan modem trennya, nanti bisa diklaimkan ke asuransi. Bapak Ibu, ini adalah slide yang paling saya suka ya. Di sini tertulis pemilihan waktu adalah segalanya. Bapak Ibu bayangkan, lihat bahwa hanya tren ini satu-satunya bisnis di bidang internet. Ya, saya seringkali tadi berulang mengucapkan itu. Bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat ini sebagai peluang emas, maka bergabunglah sekarang juga Bapak Ibu ya, jangan tunggu lama-lama karena di sini ada tim kerja. Jika Bapak Ibu
bergabung ya sore atau malam hari ini, maka akan ada tim kerja yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan jutaan mitra, Bapak Ibu ya. Ya, bayangkan Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu ada di tengah-tengah ini ya. Nah, itu. Tetapi jika Bapak Ibu memutuskan untuk menunggu, Bapak Ibu tim kerja akan terus bekerja dan Bapak Ibu mungkin nanti lama ya baru bergabung, di tengah-tengahnya akan ada banyak jutaan mitra. Sayang sekali Bapak Ibu ya. Jadi segera putuskan malam hari ini supaya Bapak Ibu bisa menikmati peluang usaha bersama dengan tren ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, saya kembalikan kepada Pak Joni Jackson. Silakan Pak Joni. Luar biasa sekali Bu Ami. Wah, kita kasih applause dulu ya buat Bu Ami ya, luar biasa. Penyampaiannya sangat jelas sekali ya, padat, singkat, jelas sekali ya. Kembali lagi saya katakan di sini dari penjelasan Bu Ami ini bikin saya tertarik, jadi pengen nambah lagi nih. Udah 3 titik, saya harus nambah titik lagi ya, karena memang bisnis ini sangat luar biasa sekali ya Bu Ami ya. Jadi Bu Ami jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan lihat, mungkin ada rekan-rekan ya di sini Bapak Ibu sekalian yang bergabung, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan akan coba untuk kita jawab ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lihat terlebih dahulu ya pada sore atau malam hari ini ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Wah, ini luar biasa ya. Saya belum menyapa nih pada dasarnya nih ya, dari Indonesia Barat ini, dari Sabang ya sampai tengah sampai Indonesia Timur, semua sepertinya hadir nih ya pada sore atau malam hari ini untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur. Mulai dari Aceh ya, dari Jawa, dari Jakarta, dari ya Kalimantan ya, Sulawesi, terus kemudian sampai dengan di Papua, hadir semua pada sore dan malam hari ini ya untuk mengikuti dan mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Ibu Ami tadi ya. Nah, pasti kayaknya pertanyaannya ini tinggal mungkin bertanya cara bergabungnya nih, saya rasa nih ya, penjelasannya sangat jelas sekali soalnya Bu Ami, luar biasa. Oke. Ya, bagi saya beri kesempatan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ya yang pada sore atau malam hari ini hadir di TOP ini ya, bagi yang ingin menyapa ya, mungkin ada undangannya ya, atau yang baru hadir ya, yang sebagai yang diundang ya. Ini ada yang mau bertanya ya, mungkin tadi sudah siapkan catatan-catatan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ditanyakan, silakan ya, boleh raise hand-nya ya, atau open mic, nanti akan kita coba untuk jawab ya kalau pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang baru bergabung, Pak Bapak Jackson. Ibu sekalian. Ya, Pak Jackson. Ya Pak Henry. Gimana Pak Henry Ada Dungun? Ada undangan saya dari Jayapura, Pak Eko. Ya, siap Pak Eko boleh bertanya. Pak Eko, Pak Jackson, dia mau. Oke, siap. Ya, silakan Pak Eko. Ya, Pak Eko Irianto Laksono ya. Ya. Iya, mungkin kalau tidak keberatan bisa buka. Oh, langsung dibuka. Belum saya minta lagi, Pak Eko sudah langsung buka mic dan buka Ya, kameranya. Luar biasa. Ya, salam izin, kenal Pak. Eko. Ya, Tadi silakan Pak Eko. Tadi kan Bu Amin kan sudah presentasi. Yang dikasih contoh itu orang pertama itu sebagai mitra global. Apakah untuk join mendapatkan 10% itu harus mitra global? Mitra global itu ada lokal doang gitu. Atau mitra lokal pun bisa dapat 10%. Terus kalau misalnya kita masuk mitra lokal nih, terus punya kebutuhan, kan kuliah di Jayapura ini, kuliah saya juga bertugas kadang di perbatasan juga, otomatis kan harus ke seberang nih kalau ada keperluan dinas gitu, ke PNJ misalnya. Berarti kan butuh sebagai mitra global nih. Apakah awalnya saya daftar mitra lokal dulu, apakah bisa di-upgrade langsung ke mitra global atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Oke. Ya, kita coba jawab dulu ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih Pak Eko. Ya, baik. Ibu Ami, jadi ada pertanyaan dari Ibu Eko ini adalah apakah harus langsung? Oh, sorry, Ibu Ami, dari Pak Eko ya, dari Pak Eko Irianto Laksono. Mohon maaf Pak Eko. Ya, jadi ada pertanyaan dari Pak Eko ini mungkin bisa dijawab Ibu Ami? Ya, baik, selamat malam Pak Eko. Nah, senang sekali ya berarti Pak Eko betul-betul menyimak apa yang saya jelaskan ya Pak Eko. Di layar terlihat ya Pak Eko, ada bonus sponsor ya. Jadi untuk bonus sponsor ini Pak Eko tidak harus menjadi mitra global. Ini hanya contoh ilustrasi saja Pak Eko. Jadi Pak Eko mau memilih tren lokal pun tidak masalah. Ya, kalau pada saat nanti Pak Eko di sininya tertulis lokal misalnya, Pak Eko tetap mendapatkan 10%. Misalnya yang bergabungnya global, Pak Eko tetap dapat 1,4.
Itu Pak Eko. Jadi tidak masalah, tidak harus global. Nanti pada saat di jalan ya, pada saat berjalan Pak Eko sudah menjadi mitra, Pak Eko mau upgrade boleh sekali Pak Eko. Ya karena perbedaan lokal dan global itu di bonus pasangan nanti. Ya, ini ada hitungan di bonus pasangan yang akan membedakan itu sekitar 20% Pak Eko. Global lebih besar 20% dibandingkan lokal. Itu. Menjawabkah Pak Eko kira-kira? Tadi kan pasangannya rata-rata 700.000 aja bunyinya gitu. Ya, betul. Nggak ada Kalau lokal berapa, global berapa ya, gitu. nanti pada saat Pak Eko bergabung, kita akan jelaskan secara rinci ini ya, karena kalau saya jelaskan di sini kayaknya nanti akan habis 1 jam lagi. Jadi nanti tenang, jangan khawatir. Pada saat Pak Eko bergabung atau Bapak Ibu semua yang bergabung, kita akan mendetailkan apa bisnis plan-nya seperti apa ya. Jika saya lokal bagaimana, jika saya global apa. Nah, keuntungannya bagaimana. Nanti akan dijelaskan secara detail Pak Eko. Ya, karena kalau untuk lokal itu pengalinya akan berbeda di bonus ini. Itu ya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua berikutnya Bu, ada juga lagi. Kalau itu sudah oke. Share materi ya maksudnya Pak Eko ya. Nah, untuk share materi, begitu Pak Eko bergabung menjadi mitra, tidak usah khawatir. Nanti langsung tanya ke Pak Henry tadi ya, bagaimana ini saya ingin belajar juga nih untuk materinya. Jangan khawatir Pak Eko. Begitu Pak Eko menjadi mitra, semua materi ini akan diberikan kepada Pak Eko. Ya, untuk Pak Eko sama-sama belajar mengenai bisnis trend dan maju bersama-sama dengan tren dan pengundang Pak Eko. Gitu, Pak Eko. Kira-kira menjawabkah? Kalau ya, yang berikutnya, kalau ada teman di PNJ mau bergabung bagaimana, Bu? Kalau ada teman di mana, Pak? PNJ mau bergabung? Dari teman di PNJ Papua Nugini. Maksudnya Papua Nugini, PNJ Papua Nugini. Nugini. Itu Papua Nugini, Bu Ami. Oh, maksudnya di Papua kan udah banyak ya Pak Joni Jackson ya? Ya, maksudnya di PNJ kan ada juga. Nah, bisa ya. Jadi kalau ini bisa untuk global bisa ya? Ya, boleh, saya jawab ya. Bu Ami mohon izin saya jawab. Ya, jadi pertanyaannya untuk tadi saya coba singkat saja jawab yang tadi. Kembali lagi ada pertanyaan dari Pak Eko tadi untuk bonus apakah lokal. Ya, kita memang di ilustrasinya tadi Bu Ami jelaskan sudah detail sekali itu di 700.000 pada saat bergabung dengan global. Ya, jadi bonus pasangan itu mulai dari 400.000 ke 700.000. Nah, di antaranya itu ada nanti Bapak bisa ikut pada saat bergabung ada ilustrasi, tapi mulai dari 400 sampai maksimal 700.000 ya seperti itu Pak. Nah, terus kemudian ya kalau untuk di PNJ ini belum ada Pak. Kebetulan kita belum ada kemitraan dengan PNJ. Ya, belum masuk dalam 100 negara ya. Itu yang kerjasama dengan tren. Ya, ada 108 negara. Kebetulan Papua Nugini belum masuk di dalam daftar. Tetapi begini Pak. Kadang-kadang di negara itu ada operator-operator dari negara lainnya. Ya, katakanlah dari Jepang, dari Australia, ya, dari Singapura, ya operatornya ada di PNJ misalnya, ya, atau misalnya di lalu lintas kapal yang lewat, ya, seperti itu, atau ada perusahaan-perusahaan asingnya di situ. Nah, itu bisa ditangkap. Nah, 100 negara itu nanti Bapak bisa buka di www.trendglobal.co.id. Nah, di situ ada 108 negaranya. Saya lihat. Tapi untuk PNJ saat ini belum termasuk ya. Jadi masih wilayah Indonesia sampai dengan Papua saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk Papua Nugini belum masuk dalam daftar. Seperti itu, Pak. Ya, semoga menjawab, Pak Eko. Untung ada Pak Joni ya, ahlinya di bidang telekomunikasi, Pak Joni. Thank you. Ya, kita lihat lagi Bu Ami. Mungkin di chatting ya, kita coba tadi ini pertanyaan Pak Eko sebenarnya sudah ada di chatting tadi sebenarnya ya. Jadi ditanyakan kembali. Oke, kita selanjutnya Bu Ami, di sini ada pertanyaan dari Ibu Evi. Ya. Ya, mohon maaf sebentar, bisa bergantian Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba jawab satu persatu, nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Oke, sebelumnya kita baca dulu pertanyaan via chat ini adalah dari Ibu Evi ya. Ibu Evi mungkin bisa buka mic, buka kameranya. Ya. Ya, selamat sore Bu Evi. Ya, selamat sore. Ya, oke, langsung jelas banget suaranya nih Bu Evi. Tinggal kameranya belum on ya. Masih menyala, oke. Ya, Ibu Evi boleh tahu posisi di mana Ibu? Saya di Jakarta, Depok. Di Jakarta ya. Kalau boleh tahu Ibu pengundangnya diundang oleh siapa nih Bu?
Pengundangnya sih Ibu Veronica. Ibu Veronica ya. Oke, baik. Saya lihat pertanyaan Ibu di sini, apakah modem train ini ada after sales-nya ya? Seperti service center-nya jika terjadi kerusakan. Ya, silakan Ibu Ami, mungkin bisa dijawab Ibu. Oke, baik. Selamat malam Bu Evi. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk service center, ya jika terjadi kerusakan, sebetulnya pada saat Ibu Evi membeli produk Trend, nanti akan ada garansi dari perusahaan untuk modemnya sendiri selama 1 tahun, dan untuk baterainya itu selama 6 bulan, Bu. Tetapi jika ada Ibu mau membawanya ke service center, juga ada ya di website kita, saya akan coba share. Ya, ini di website kita di www.trendglobal.co.id. Di situ terlihat jelas pusat layanan untuk service center. Jadi pada saat Ibu merasa ada kerusakan di modemnya, boleh membawa, tadi di Depok ya Pak. Nah, nanti ada kota-kotanya ya. Nah, ini di Depok ada nih ya. Jadi silakan Ya, nanti Ibu Evi dibawa. di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau di Jakarta di ITC Roximas ya. Sorry, Depok saya di betul. Depok. Nah, ini Depok dan Jakarta sebelahan tentunya ada di layar ya. Siap. Sama saja Bu, bisa kemana-mana. Sama, ya. Silakan Bu Ami. Boleh ya, silakan Bu Evi membawanya ke service center. Nanti di sana akan dilihat, akan dicek apakah kerusakannya seperti apa ya. Jadi tadi ada opsi di terakhir saya jelaskan, ada opsi untuk diikutsertakan di dalam asuransi juga boleh ya. Jadi ini membuat kita nyaman kalau ada apa-apa dengan modemnya, di luar tadi yang garansi perusahaan, Ibu tetap akan di cover karena kalau dilihat dari modemnya, modem ini tidak ada baut sama sekali ya Bu Evi. Kalau pernah lihat tampilannya mungkin dari Ibu Veronica, ini tidak ada baut-baut, jadi begitu ada kerusakan tidak ada yang diganti ya, ini akan diganti baru oleh perusahaan jika memang harus diganti baru. Ya, memang ada di alatnya ada kerusakan. Itu paling ya Bu Evi. Pak Joni boleh silakan menambahkan. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Ami. Penjelasannya sudah sangat jelas sekali ya Bu Evi. Ini saya coba tambahkan saja gini. Ada 2 opsi sebenarnya Bu. Pertama adalah kalau misalnya itu kerusakan dari pabrik, ya. Tadi disampaikan oleh Bu Ami, ini presisi sekali tidak ada modem ini. Modem ini presisi sekali tidak ada baut-bautnya betul ya. Jadi tidak perlu dibawa ke service handphone sebenarnya Bu. Jadi bawa aja ke layanan service center dari Trend. Ya di sana pun tidak diservis terus kemudian dikembalikan ke Ibu, tidak, tetapi akan diperiksa. Terus kemudian kalau seandainya ini adalah tadi ya saya bilang ada 2 opsi ya. Pertama adalah apabila itu di masa garansi karena kesalahan dari pabrik, ya itu akan dikembalikan, ya diambil diperiksa oleh service center, dikembalikan ke perusahaan. Ibu akan dikirimkan lagi yang baru, akan diberikan yang baru. Ya, jadi betul-betul ini tukar baru. Jadi bukan betul-betul seperti handphone Ibu rusak dibawa di servis terus ambil handphone yang sama gitu yang lama, tidak. Ini adalah diganti dengan yang baru. Nah, opsi kedua tadi disampaikan oleh Bu Ami adalah tentang asuransinya ya sebesar 2,5% dari Bakti Bayangkara ya untuk mengcover selama 1 tahun. Nah, itu kalau akibat kelalaian kita ya sebagai mitra. Katakanlah Ibu bawa terus kemudian mungkin tercopet ya, dihilang terus kemudian atau mungkin jatuh terus kemudian rusak, terjadi pecah kerusakan ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang mengakibatkan modem ini tidak bisa berfungsi lagi ya, ada gangguan rusak dan sebagainya, tapi akibat kelalaian kita, nah itu asuransinya mengcover. Ya, jadi bisa dibawa lagi ke service center, diperiksa. Kalau kehilangan, Ibu cuma laporkan buat surat kehilangan dari kepolisian, nanti dibawa ke service center, ya diperiksa, ya nanti bisa berikan keterangannya, terus kemudian nanti akan diproses, terus kemudian dikirimkan yang baru, ya karena ini asuransi, ya Ibu di cover 90% dari harga modemnya. Ya kalau saya ambil contoh misalnya yang simpel saja, yang 10 juta ya itu yang modem lokal, Ibu ya asuransi mengcover yang 9 jutanya, Ibu hanya dikenakan 1 juta atau 10%-nya saja. Jadi Ibu hanya menanggung 1 juta, Ibu dapatkan modem yang baru lagi. Modem yang baru. Jadi bukan servis terus kemudian dikembalikan ke Ibu, tidak, tapi diganti dengan yang baru. Dan semua hak bisnis Ibu, semua yang ada di dalam modem yang lama dipindahkan ke modem yang baru. Jadi luar biasa bisnis ini. Ya, semoga sudah menjawab ya Bu ya. Satu ya, lagi Pak Joni, untuk ya. service center tadi misalnya kota-kotanya Bapak Ibu yang tidak ada di kotanya service center, jangan khawatir karena akan ada pick up service ya Pak Joni ya dari perusahaan. Iya, ya? betul. Nah, betul Ibu Ami. Jadi kalau di luar daripada daftar yang ada ini, yang tadi disampaikan oleh Ibu Ami ya, ini tidak termasuk. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya di daftar list service center ini di kota Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada ya,
nanti ya itu ada layanan pick up, jadi bisa menghubungi customer service daripada Tren ya, nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan baik alamat semua, dan itu sifatnya pick up ya, pick up delivery, jadi di pick up langsung dari tempat ibu ya, ibu dalam hal ini kalau misalnya tidak ada ya, kalau Depok ini masih Jakarta masih bisa Jabodetabek ya. Nah, tapi kalau untuk di luar kota katakanlah wilayah-wilayah yang tidak ada ya, Kalimantan ya, Sulawesi yang di pinggiran sampai dengan ke Papua, nah itu diambil jadi di pick up sama kurir ya, nanti dibawa ya, terus kemudian diantar lagi kembali yang baru kepada ibu ya, atau bapak sekalian seperti itu ya. Nah ini yang bisa saya informasikan ya, luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ami. Ya, ada lagi mungkin Ibu Evi? Mau tanya, Kalau misalnya kita asuransi, itu kita bisa dapat diserviskan, lalu dengan membayar 1 juta seperti itu ya, mendapatkan yang baru seperti itu ya, dengan asuransi Ya. itu ya. Iya, silakan Ibu Ami. Jadi pertanyaannya Ibu Evi adalah dengan asuransi itu, Jika memang kita tidak pakai asuransi, terus tiba-tiba dengan kelalaian kita, ada itu rusak atau gimana, ada itu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, oke, Evi, kalau ya menurut silakan Ibu Ami. Kalau menurut saya itu kita kalau untuk mengikutkan asuransi itu kan opsi ya 2,5 itu pilihan dia di tangan ibu ya. Tapi dengan membayar 2,5% itu dari harga modem itu, Bu Evi akan mendapatkan asuransinya all risk, Bu Evi. Jadi sangat disayangkan apabila tidak ikut di dalam asuransi itu. Jadi apabila akibat kelalaian sendiri lalu terjadi kerusakan, itu perusahaan tidak akan mengganti. Kalau akibat kelalaian sendiri ya, kecuali ada dari kerusakan dari pabrik, nah itu mungkin PT Tren pasti akan menggantinya. Tapi kalau kelalaian sendiri dan ibu tidak ikut asuransinya, sayang sekali Bu Evi. Itu menurut saya ini Ya, pilihan untuk kita ikut. Berarti dengan tidak mengikuti, misalnya kita tidak mengikuti dengan asuransi itu, service centernya pasti ada dong, begitu kan ya? Ya tadi ada di kota-kotanya Bu, tergantung nanti kotanya di mana. Ya. Nanti ada biaya-biaya yang juga dan pasti alat itu akan dibenerin atau gimana ya, itu yang belum saya dapetin sih. Nanti tergantung Bu kerusakannya apa. Jadi oh ya, aja. Mungkin kalau handphone, oh bisa Bu ada service center di situ. Ya. Nanti ibu cari kayak gitu kan. Kalau ini kan ini alat ini tuh tidak ada bautnya nih, gitu kan? Nggak ada bautnya. Diganti kalau misalnya asuransinya. Hanya untuk itu yang saya dapatkan. Jadi ya mau nggak mau harus asuransikan seperti itu. Jadi ya kita ketika kita bergabung, terus kita harus kita harus apa ya? Dan kita harus gimana ya untuk memperkenalkan alat ini bukan hanya untuk peluang bisnis saja, tapi dengan alat itu kita harus servis dengan baik gitu loh, maksudnya. Setuju. Oh, ada ini nanti akan ada itu, tapi kalau misalnya 1 tahun nanti akan ada garansi 6 bulan, ya itu pasti seperti itu. Jadi yang saya dapatin ketika kita tidak mana sih sanggup masa sih kita harus bayar lagi asuransi kayak gini, kayak gitu kan kita nggak enak juga gitu loh untuk ke depannya gitu sih. Saya sih kalau buat saya. Ya, siap. Baik Ibu Evi, saya tangkap maksudnya. Ya, Bu Ami, di sini kebetulan ada saya Dr. Sam ya. Jadi mungkin Dr. Sam bisa memberikan satu pencerahan atau mungkin informasi yang lebih detail kepada Ibu Evi. Ya, selamat sore Dr. Sam. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Dr. Sam. Ini ada pertanyaan dari Ibu Evi, bagaimana apabila Ibu Evi ini tidak mengambil opsi asuransinya ya. Terus kemudian modem ini kan pada dasarnya ada service centernya, tetapi ini kan tidak bisa dibongkar ya seperti itu. Nah, apakah dengan dibawa ke service center tanpa insurance ya, apakah dengan resiko sendiri ini apakah tetap diservis di tempat service center dan dia tetap terima atau seperti apa? Mungkin mohon penjelasannya. Dr. Sam, terima kasih. Silakan Dr. Sam. Ya, terima kasih Pak Joni. Saya mulai dari mana ya? Ya, jadi begini. Untuk garansi tentunya itu dari perusahaan langsung, ya kan. Garansi ini kita langsung dapatkan secara otomatis, ya. Tetapi asuransinya tidak. Itu adalah pilihan. Kalau kita masukkan langsung dengan biayanya, nanti orang bilang maksa, ya kan, maksa ambil asuransi. Bisa juga begitu. Nah, jadi benar-benar asuransi itu adalah pilihan. Sama dengan kita kalau Traveloka beli tiket pesawat.
itu kan ada asuransi macam-macam dan itu tidak dipaksakan ya. Jadi itu adalah pilihan. Kalau kita ambil itu maka kita bisa tercover lebih baik, yaitu walaupun ada kayak kecolongan, kecopetan dan beberapa hal yang lain itu bisa di cover. Jadi harus dilihat juga ya ketentuannya. Jadi setelah teman-teman bergabung atau sebelum bergabung juga itu ada kok, ada punya ketentuannya. Teman-teman boleh baca di sana untuk melihat lebih detail mengenai apa yang bisa didapatkan di sana. Nah, jadi satu hal di sini dengan kita tercover dengan asuransi, teman-teman kalau umpama kejebur atau kerusakan total gitu karena kelalaian itu masih bisa di cover ya. Dan juga yang mengcover kita asuransinya adalah PT Bakti Bayangkara, yaitu dari asuransi kepolisian, dan itu tentunya juga memberikan kita nah, jadi itu bisa memberikan kita satu asuransi ya tentu lebih baik ya. Kalau kita sampai kehilangan kerusakan total, kita bisa minta klaim baru dengan biaya cuma 1/10 saja ya. 1/10 berarti mama beli baru 14 juta, kita cuma perlu bayar 1,4 juta sudah bisa di cover yang baru. Nah, tentunya hal ini tidak ada ya di luar sana. Kalau sebagai umpama saya beli iPhone gitu kan, tentunya nggak ada seperti itu ya. Dan juga ini ada satu hal, kalau teman-teman mau ambil asuransinya, sebaiknya setelah pembelian 90 hari ya, sebelum 90 hari masih bisa ambil asuransinya. Tapi kalau udah lewat 90 hari, sudah tidak bisa ambil asuransinya. Jadi kalau saya sih, saya ada 5 unit, saya 5-5-nya saya pakaikan asuransi. Seperti itu. Itu adalah pilihan. Teman-teman kalau mau pakai asuransi boleh, nggak pakai juga boleh. Tapi tentukan sendiri ya. Sama seperti Traveloka, kalau Anda beli tiket pesawat, ada asuransinya, Anda boleh pilih kok. Ya, boleh pilih ambil atau enggak. Ya. Cuma untuk saya lihat sih ya lebih baik ambil. Nggak ada keuntungan lebih juga sih untuk kita yang menginformasikan sebenarnya seperti itu. Itu hanya pilihan saja. Oke, saya kembalikan kepada Pak Joni. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sam. Jadi Ibu Evi, apakah sudah terjawab? Ya, jadi itu memang pilihan. Maksud saya ketika kita tidak memilih tidak asuransi, berarti apa yang harus kita lakukan ketika ada kejadian yang kelalaian kita itu? Berarti kita harus ke service center menunggu alatnya kembali seperti itu kan. Semua kan pasti adalah kejadian buruk atau enggaknya gitu kan ya. Maksudnya gini loh. Ya. Yang pasti kita nyaman lah ketika ini ada service centernya nanti akan diinikan beberapa hari selesai, nanti akan terima lagi seperti itu kan ya, dengan biaya yang ada gitu loh, maksudnya gitu. Maksud saya tanya itu sih. Oke, baik. Ya, Ibu Evi. Jadi mungkin Dr. Sam bisa dibantu lagi Dr. Sam dijawab, karena maksud Ibu Evi adalah begini, kalau misalnya dia tidak mengambil opsi asuransi itu kemudian terjadi kerusakan, itu dibawa ke service center, kira-kira diapakan ini Dr. Sam di service center? Apakah spare part-nya ada, kalau ada kerusakan diganti ya, terus kemudian dia tetap terima lagi dengan tetap membayar biaya-biaya tertentu, atau bagaimana Dr. Sam? Karena setahu saya untuk modem train ini kan tidak dijual spare part-nya dan sebagainya ya, jadi hanya betul-betul kita ganti baru ya, seperti itu ya. Silakan Dr. Sam. Jadi ya sangat disayangkan kalau sampai rusak total dan tidak ada aspeknya, ya kita harus beli baru, itu sayang sekali ya. Jadi seperti kalau kita beli iPhone kita kejebur ke laut gitu ya, umpama rusak total, ya tentunya beli baru seperti itu. Makanya untuk menghindari itu ambillah asuransinya seperti itu. Saya pribadi keputusan saya 5-5 saya ambil asuransi karena itu. Mungkin seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan lagi boleh silakan. Baik, terima kasih Dr. Sam. Jadi Bu Evi pada dasarnya adalah tetap service center bisa dibawa, ya ada layanan service centernya, Ibu bisa bawa untuk diperiksa ya, apakah ada kerusakan atau semua. Tetapi sebenarnya service center ini pelayanannya adalah karena modem training kan sifatnya adalah tidak dijual bebas dan juga tidak menginginkan untuk spare part-nya. Jadi pada dasarnya setiap kerusakan itu pasti diganti dengan yang baru. Jadi memang di sini walaupun katakanlah di sini tidak ada opsi asuransi yang tidak dipasangkan, tapi kalau untuk lebih nyamannya ambil opsi asuransi. Tetapi kalau tidak mengambil opsi asuransi itu berarti Ibu menangani resikonya, sama seperti disampaikan oleh Dr. Sam tadi ya, seperti iPhone kalau saya jatuh, tercebur, rusak total semua ya berarti resikonya adalah beli baru gitu. Tetapi kalau dengan ada opsi asuransi berarti Ibu hanya dikenakan 10%-nya karena 90%-nya di cover oleh asuransi. Ya demikian yang bisa saya sampaikan ya Ibu Evi, semoga menjawab ya Bu ya.
Pak Jackson, Pak Jackson. Ya, Pak Richard Barangan, ya mungkin bisa ini sebentar Pak Richard, sebentar bisa kita hold dulu ya karena setelah ini saya akan beri kesempatan kepada Pak Richard. Siap, Ya. siap. Ya, Siap. tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, ada satu ya Bu Ami. Ini ada mitra kita yang dari ujung ini, dari wilayah Indonesia Timur, dari Papua, luar biasa sekali ya. Saya penasaran loh, kenapa tren ini kan di wilayah barat ini sangat booming sekali. Bahkan begitu bergeser ke tengah sampai dengan ke wilayah Indonesia Timur, itu luar biasa sekali sambutannya gitu kan. Nah, saya penasaran ini dengan sosok ya seorang mitra kita yang dari wilayah Papua ini, kenapa sampai dia ini tertarik dengan yang namanya produk dan juga bisnis tren ini. Mungkin bisa kita tanyakan ya. Nah, di sini ada mitra kita dari Timika ya, yaitu Pak Herman Morin ya. Selamat malam Pak Herman Morin. Untuk Papua sudah malam hari ya. Johnny Jackson, Ibu Ami. Iya, selamat malam Pak Herman Pak. Morin. Apa kabar? Apa kabar Pak Herman Morin? Oh, luar biasa. Oke, baik Pak Herman Morin. Ya, Pak Herman Morin ini adalah staf di ini ya di bandar udara ya, di bandara dari Moses Kilangin di Timika ya, Papua ya. Ya, nah ini kami penasaran ini Pak, kenapa apa yang membuat Pak Herman Morin ini tertarik sama tren ini ya, apakah secara produknya, secara bisnisnya, atau dua-duanya, atau apa yang buat Pak Herman kok tertarik untuk bergabung ya, seperti itu. Mungkin bisa tolong disampaikan biar mungkin jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Silakan Pak Herman Morin. Baik Pak Johnny Jackson. Jadi saya tertarik dari produknya sama bisnisnya. Produknya itu kita di daerah Papua ya banyak ada celah-celah yang kosong ya, apa namanya blank spot. Itu yang membuat saya harus memiliki modem canggih yang bisa terhubung ke 5 provider. Karena cenderung kita di Papua kita hanya tahu satu provider saja. Padahal di sekitar kita masih ada provider yang lain kayak XL atau Indosat. Kita cenderung Telkomsel saja mungkin. Tapi dari sisi bisnisnya juga tidak lama. Jadi saya sudah ikut bisnis MLM yang lain, belum ada hasil yang secepat ini yang saya dapat. Kemudian sangat mudah. Kemudian setelah saya bergabung, banyak training-training yang mendukung saya dan membuka wawasan atau pola pikir saya. Dan sering banyak dari leader-leader yang selalu memberi penguatan. Jadi saya senang sekali. Jadi ada 3 hal yang saya dapat di sini, yaitu modem yang canggih, bisnisnya, kemudian ada pengetahuan dan bisa kenal semua saudara-saudara mungkin dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang saya dapat di sini, Pak Johnny Jackson. Ya, luar biasa Pak Herman Morin. Mungkin kalau saya boleh tahu Pak Herman, jadi sebelum Pak Herman menggunakan modem tren ini, kira-kira aktivitas Pak Herman Morin pada saat menggunakan internet, layanan internet ya, dari handphone itu seperti apa, dan mungkin setelah menggunakan modem tren seperti apa? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Mungkin bisa kasih informasi buat kita? Ada perubahan. Perubahannya saya tidak terlalu khawatir tentang masalah jaringan atau blank spot. Kemudian kadang karena kesibukan saya lupa isi paket data. Sekarang saya sudah tidak pikir buat isi paket data lagi. Jadi saya sudah free. Setelah saya hitung-hitung pengeluaran saya sebelum menggunakan modem tren ini sangat besar. Jadi saya hitung kalau untuk saya pribadi sendiri ya sekitar 250 lah pengeluaran pribadi, belum kebutuhan dari anak-anak, terus istri, kemudian dari wife sendiri untuk saya di Timika dan buat keluarga di Biak itu saya setelah saya hitung-hitung sekitar 18 juta itu bisa setahun itu pengeluarannya. Setelah di modem tren ini sudah saya uang yang keluar itu saya yakin dan akan kembali semua itu pengeluaran itu setelah saya bergabung di tren dan lihat bisnisnya itu sangat cepat buat kita bisa meraih itu kembali. Ya, luar biasa.
Baik, baik Pak Herman. Berarti ada perubahan ya. Terus kemudian dari koneksivitas internetnya sendiri pada saat sebelum menggunakan modem thread dengan menggunakan modem thread berarti lebih nyaman saat ini menggunakan modem thread ya. Dan tadi saya dengar pengakuan dari Pak Herman pada saat pengeluarannya 250.000 setiap bulan ya. 250.000 sebelum menggunakan tren. Nah, tentunya dengan menggunakan tren ini ada pemasukan yang kembali ya. Tadi sempat disampaikan juga soal bonus-bonusnya. Luar biasa Pak Herman. Nah, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk para Bapak Ibu sekalian yang baru diundang atau baru bergabung mengikuti Zoom pada malam hari di Pak Herman. Mungkin kata-kata ada ya beberapa kata yang mungkin bisa disampaikan, testimoni mungkin atau seperti apa yang bisa mungkin meyakinkan bahwa teman-teman ini mereka di perahu atau di kapal yang tepat, di perusahaan yang tepat, di bisnis yang tepat seperti itu. Silakan Pak Herman. Baik Pak Johnny Jackson, mungkin mau lihat perubahan yang saya dapat, mungkin lihat di wajah saya aja sudah. Karena sudah mulai berubah ceria karena ada harapan. Mungkin bisa yang itu yang terlihat langsung dari perubahan. Karena saat saya mulai awal saya bergabung saya masih setengah-setengah 50-50. Setelah Pak Johnny Jackson sponsor saya bergabung, saya sponsor istri dan saran dari Pak Johnny Jackson buatlah kapling emas. Maka saya buat kapling emas dan jam 2 malam, jam 2.30 untuk waktu Papua, SMS dari tren masuk dan langsung terbukti. Itu yang membuat saya semangat. Dan saya sudah kapling emas, tinggal saya rencana 2 anak saya lagi, saya pasang lagi. Supaya mereka sudah bisa punya income sendiri, dan saya tinggal monitor. Mungkin saudara-saudara yang belum bergabung, waktu adalah kesempatan. Kemudian aset yang paling hebat dari kita adalah pikiran kita. Jika pikiran kita dilatih dengan baik, maka dapat menciptakan kesejahteraan yang besar dan instan. Jadi kita rubah cara berpikir dan mari kita bergabung di tren. Pasti Bapak Ibu wajahnya akan ceria seperti yang mungkin saya pada saat ini mungkin. Seperti itu Pak Johnny Jackson. Ya, luar biasa sekali Pak Herman. Waduh, terima kasih buat penguatannya ya, buat informasi, impact dan testimoninya pada sore dan malam hari ini ya. Jadi memang ada yang berubah, betul, wajahnya lebih cerah ya. Karena setiap malam dapat transferan, walaupun kaget bangun ya, begadang berarti ya. Karena setiap malam dapat transferannya ya. Oke. Karena perbedaan 2 jam, jadi mungkin Pak Johnny Jackson di Jakarta jam 12, saya di Papua jam 2, mungkin sekitar setengah 3 lah. SMS-nya masuk, akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi karena senyum. Ya, luar biasa. Berarti kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman Morin ini berarti ada 3 hal ya. Pertama adalah sisi produknya yang memang betul-betul dirasakan oleh Pak Herman Morin ya, bermanfaat sekali. Itu sisi bisnisnya yang tadi sudah menarik, sangat simpel sekali ya, ada bonus-bonus yang diterima dan mungkin tadi yang disampaikan lagi adalah kekeluargaannya ya, karena di sini betul-betul sangat nyaman ya. Demikian, terima kasih banyak atas informasi atau atas sudah berbagi ya untuk kami semua di sore dan malam hari ini. Terima kasih Pak Herman. Ya, tetap semangat Pak Herman. Ya, terima kasih. Yang bagi calon mitra, mari bergabung. Terima Baik, kasih, Pak Herman. baik. Ya, terima kasih Pak Herman. Baik, oke. Ya, sekarang kita kembali ya, sebelum kita masuk ke breakout room ya, nantinya kita akan cek dulu sebelumnya ada dari Pak Richard Barangan tadi ya, sempat buka mic ya, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan Pak Richard. Selamat malam. Saya dari Kepulauan Aru, Dobo. Dulu sempat waktu ikut Zoom pertama saya di Jakarta. Oh, siap. Nah, Ya, mungkin Pak Richard kalau boleh orang tahu yang diundang oleh siapa? Ibu Christine, ibu saya. Oh, Ibu Christina Christine. Harman. Ya, siap. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau orang ditanyakan. yang tidak tahu tentang letak geografis dari Kepulauan Aru. Iya. Banyak yang mungkin pikir dia daerah daratan, tidak. Daerah kepulauan yang sangat-sangat memang sukar dijangkau. Jadi saya bisa mengatakan bahwa produk ini terlambat. Karena waktu awal-awal kabupaten ini, kecamatan berubah jadi kabupaten, itu komunikasi sangat dibutuhkan sekali. Kadang-kadang kalau kita langkah 5 langkah aja tuh signal udah nggak ada. Jadi memang sangat-sangat prihatin. Jadi waktu saya lihat produk ini waktu saya di Jakarta, saya bilang ini produk ini sangat memang dibutuhkan oleh masyarakat di Kepulauan Aru.
Karena setiap hari itu masyarakat selalu beli paket data, kuota, dan kita di kantor aja tuh kalau berdinas aja tuh kadang-kadang drop, mau kirim data aja drop. Jadi memang kita sangat prihatin untuk masalah infrastruktur komunikasi ini. Jadi walaupun ada dinas Infokom tapi tidak membantu juga. Jadi memang kalau kita kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang memang Aru ini terkenal dengan benar-benar daerah kepulauan. Totalnya baru terdaftar itu 543 pulau. Itu yang memang kalau mau bilang memang bukti nyata bahwa Aru ini daerah kepulauan yang terbesar mungkin di Indonesia. Itu baru terdata. Nah, jadi dengan produk tren ini walaupun saya belum memakainya, saya melihat bahwa produk ini memang pas untuk daerah Kepulauan Aru. Untuk pangsa pasarnya, bisnisnya, di sini orang Aru mau lihat buktinya dulu. Jadi kita pegang alatnya dulu, kita ceritakan, dan masalah bisnis itu sebenarnya gampang sekali. Jadi orang Aru nih, dia lihat buktinya dulu, alatnya dipegang oleh orang yang memasarkan, baru bisnisnya bisa berjalan, Pak Jackson. Cuma yang saya mau tanya itu yang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Herlin itu apa? Ibu siapa yang tadi itu mengenai bonus awal itu yang saya catat di sini bonus sponsor 10% itu masih saya belum paham. Apakah setelah kita menjual produk itu ke rekan-rekan kita, teman kantor atau masyarakat luas, apakah bonus 10% itu kita langsung dapat atau memang ada mekanisme yang lain? Itu yang pertama, Pak. Kedua, waktu alat itu kita beli dan kita pegang, apakah kita bisa setting paspornya? Karena itu kan terbuka bebas tuh, Pak. Bisa dipakai sampai 10 orang sampai 20 meter. Maksimal 20 meter. Apakah itu bisa kita paspor? Terus itu kan bisa menjadi kayak semacam kayak warnet berjalan kan? Pada saat kita pergi ke satu tempat, ada yang membutuhkan koneksi, itu kan kita bisa sharing. Tapi itu misalnya bisa nggak kita bagi-bagi paspor lain, settingan paspornya itu per orang atau paspornya global untuk 10 orang. Itu yang kedua, Pak. Terus masalah teknisnya yang tadi yang awal-awal banyak teman-teman rekan di Zoom ini bertanya, seandainya untuk wilayah timur Papua, Aru ini termasuk juga yang daerah yang paling pelosok, Pak. Karena udah jarak 10 mil dari Australia. Ya, betul. Bagaimana dengan cara teknisnya untuk kalau alatnya memang tanpa sengaja ya? Mungkin saya ambil acak aja randomnya. Dari 10 sekian alat yang kita beli, terus nanti dikirim, mungkin ya kita nggak mengharapkan ada yang rusak, Pak. Tapi tiba-tiba misalnya ada kendala. Bagaimana kita mau menjelaskan kepada teman-teman kita, rekan-rekan yang sudah jadi relasi bisnis atau grup dalam pembelian ini bagaimana? Sedangkan pada saat mereka lagi membutuhkan, terus alatnya rusak. Sedangkan jaraknya dari service centernya cukup jauh nih, Pak. Itu yang maksudnya kan kita bicara bisnis, kita juga harus bicara profesionalisme. Pelayanan ke orang, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana tanggung jawab itu. Kadang-kadang nanti faktor bisnisnya memang berjalan, tapi image-nya jadi berkurang gitu loh. Karena saya rasa untuk Kepulauan Aru ini transportasinya sangat-sangat jauh dari memang yang daerah-daerah lain, Pak. Istilahnya kalau Papua masih ada penerbangan yang hampir setiap hari. Kalau di Aru itu bisa seminggu hanya 3 kali penerbangan. Ya, oke. Jadi yang saya maksudnya. Minta penjelasan itu tadi, Pak. Yang tadi masalah pelayanan, masalah kita mau istilahnya paspornya itu bagaimana? Mohon dijelaskan, Pak. Itu 3 pertanyaan tadi aja.
Ya, oke, baik. Saya tangkap maksudnya. Jadi Bu Ami mungkin bisa dijawab kalau ini tentang tadi Wi-Fi-nya apa. Ini kan Wi-Fi-nya bisa perangkatnya bisa digunakan modem trading bisa digunakan hampir 10 orang. Ya, apakah baik, kita Pak. jalan kemana-mana orang bisa nangkap gitu, terus setting passwordnya bisa dirubah atau monggo. Nanti yang teknisnya saya akan coba jawab. Ya. Silakan Bu Ami. Oke ya, 1 dan 2 saya yang jawab. Pertanyaan ketiga Pak Joni yang jawab ya. Baik, Ya, Pak Richard, selamat malam. Ya, untuk Selamat pertanyaan malam, yang Bu. pertama. Selamat malam. Wah, terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Pak Richard. Untuk yang pertanyaan pertama mengenai bonus sponsor ya Pak. Yang bonus sponsor tadi ya itu Bapak apabila bercerita ke teman-teman tadi ya, teman-teman Bapak ya, misalnya rekan kerja, saudara, siapapun ya, dan mereka memutuskan untuk bergabung, untuk memiliki modem tren ini dan bermitra dengan tren. Berarti Pak Richard, begitu mereka bergabung, maka ya begitu mendaftar dan mereka sudah transfer, sudah bayar ke PT Tren, maka malam hari ya kalau waktunya Indonesia Barat itu 00.50, bonus sponsornya akan langsung cair masuk ke back office-nya Bapak. Ya, nanti dari back office bisa langsung ditarik bonusnya Pak. Ya, jadi nanti akan dipotong pajak dulu ya karena kita legal perusahaannya. Jadi akan dipotong pajak, akan masuk ke rekeningnya Pak Richard. Ya, itu untuk bonus sponsor tidak ada syarat-syarat lain. Begitu orang bergabung, bonus sponsornya akan langsung cair. Ya, bisa dicairkan ke rekening maksudnya ya, masuk ke rekening. Datanya akan masuk ke back office Bapak cairkan. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tadi saya menjelaskan bisa terkoneksi sampai 10 device dalam waktu bersamaan. Betul Pak, pada saat nanti Bapak menerima modemnya, itu akan diajarkan secara keseluruhan tentang produk. Betul, di dalamnya akan ada password ya. Jadi setiap orang yang mau mengkonekkan handphone atau device-nya ke modem yang Bapak miliki, mereka harus minta password-nya dulu ke Bapak. Ya, dan jarak tadi 10 sampai 2 meter tergantung ya Pak. Jadi bukan patokan jarak 10 sampai 20 meter itu pasti terkoneksi. Tergantung areanya Bapak ada di mana. Apakah ada gedung, apa dalam gedung atau di luar gedung, itu juga pengaruh. Jadi pada saat Bapak memberikan password ke mereka, itu walaupun Bapak hari itu memberikan password, besoknya Bapak tidak ganti passwordnya, kalau ketemu mereka akan terkoneksi secara otomatis Pak. Jadi lebih baik diganti ya secara rutin passwordnya supaya kalau nanti bertemu dengan mereka tidak otomatis terkoneksi, nanti habis kuotanya Pak, dipakai mereka, gitu kan ya. Jadi boleh diganti passwordnya ya setiap hari diupdate passwordnya, jadi nanti aman ya kan Bapak mau bagikan ke orang-orang, boleh sekali. Tapi kalau tadi seperti warnet berjalan, nah ini tergantung ya pilihan dan ada di tangan Bapak. Apakah Bapak mau bagikan ke orang-orang itu tergantung ya, mungkin memang Bapak membagikannya karena kebutuhan ya silakan. Tapi jangan lupa selalu diupdate passwordnya Pak, diganti ya Pak ya. Jadi jangan terus-terusan terkoneksi. Itu pertanyaan yang kedua. Silakan pertanyaan ketiga Pak Joni. Ya, terima kasih Bu Ami. Baik, saya akan coba jawab untuk pertanyaan teknisnya. Ini yang terakhir, setelah ini kita masuk ke persiapan untuk masuk ke breakout room. Nah, seperti itu. Oke, nah, sebelumnya saya jawab dulu. Jadi, kalau Pak Richard saat ini berkomunikasi, ini ada di daerah Dobo ya? Iya, saya lagi pakai paket yang dibeli dari Jakarta, kebetulan lewat My Telkomsel. Telkomsel, betul. Tadi sempat slide-nya sempat ditunjukkan oleh Dr. Sam, itu Kepulauan Aru rata-rata memang sudah di-cover oleh Telkomsel. Nah, tapi kalau Bapak tadi berbicara daerah mana ya Pak, kalau saya boleh tahu? Wilayah Aru yang belum ada sinyalnya. Karena setahu saya wilayah Aru Selatan ya, Aru Selatan Timur dan Aru Selatan Utara itu sudah ada operator juga. Iya, jadi begini Pak, kadang-kadang ini kan karena Aru ini kan tidak ada gunung. Betul, kepulauan yang tidak ada gunung. Jadi memang kondisi geografisnya bersama sama Belanda. Jadi kalau pada saat di sini kan kita Maluku, orang Maluku kan tahu ada istilah angin barat, angin timur. Betul. Jadi pada saat angin timur muncul, kadang-kadang langsung PLN matikan listrik, sinyalnya udah naik turun naik. Jadi kita yang alami. Jadi yang saya rasakan itu yang makanya saya ceritakan ke Bapak ini, kepada semuanya bahwa harus tahu tentang kondisi geografis dari Aru ini.
Jadi pada Baik, saat baik, muncul baik, angin Pak Richard. kencang, hujan Betul. begitu langsung lampu mati, Baik. udah langsung drop sinyal. Baik, kebetulan Pak Richard, kebetulan saya dari Kepulauan Tanimbar ya, asal saya Iya, dari Leleng iya, Luar, Bapak. Barat. Jadi saya paham betul tentang lokasi yang Bapak sampaikan seperti itu ya. Nah, karena kita dekat sama nih, Buru Selatan turun ke bawah Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar sampai Maluku Barat Daya, kita masih sama seperti itu. Ya ini kepulauan semua seperti itu. Jadi memang Iya. betul, Pak. Satu hal adalah gini, berpengaruh adalah gini. Bapak pakai Telkomsel saat ini, kalau tadi ditunjukkan oleh Dr. Sam slide-nya itu adalah ya pada dasarnya Kepulauan Aru itu semua titik Telkomsel, memang betul Telkomsel sudah masuk semua. Tapi ada beberapa kampung ya, ada beberapa kampung yang tidak mendapat jangkauan dari sinyal Telkomsel ya. Katakanlah Bapak misalnya ke Wamana Baru di daerah Buru ya, atau Kampung Baru 2, Wailanalana, Waidanga, Walbele, Meror ya di Aru ya, di Maikor. Iya. Nah, itu tidak ada sinyal Telkomsel. Kalau Bapak Pak Richard pakai kartu Telkomsel otomatis tidak bisa tangkap sinyal sama sekali. Kenapa? Karena di situ XL, Pak. Paham, ya. Karena di situ XL, Pak, bukan Telkomsel ya, saya informasikan ya. Siap. Jadi seandainya Pak Richard pakai ada operator lain lagi yang Pak Richard bawa, tentunya Pak Richard bisa tangkap karena di situ ada operatornya bukan Telkomsel tetapi XL ya. Jadi saya sebutkan saja, mungkin Pak Richard bisa dengar saja ya, ini nama-nama desa yang sudah ada XL-nya, yaitu Wamana Baru, Kampung Baru 2, Wailanalana, Waidanga, Walbele, Meror. Meror ini di Aru ya, Aru Selatan Timur, terus kemudian Maikor di Kepulauan Aru juga Aru Selatan Utara ya, terus kemudian Kepulauan Tanimbar itu di Teneman, Lambesar Timur, Kainara, Eliasa, El Sulit ya, ini rekan-rekan di MDB bisa lihat semua juga ya, Lawawang, Yaltubun, Bebar Timur, Sinairusi, Luang Timur, Lewah, Moain ya. Moain itu bahkan ada videonya oleh Kapten Oli ya, dipakai pesawat Ya. itu kalau pakai Telkomsel saja sinyal itu tidak dapat, tetapi dia pakai modem trend dia bisa tangkap. Kenapa? Karena di situ ada sinyal XL bukan Telkomsel ya. Terus kemudian Hiai ya, Hiai, terus kemudian Amauk ya, terus Karbubu, Hila, Kahilin, Regoa, Raja Wali sampai ke Maluku Tengah ini ya, Uring Pura, Pagar Butung, Yahulu dan Seram Barat, Masawai, Hoin itu pokoknya banyak sekali itu sudah XL. Jadi sebenarnya gini Pak, ya pada dasarnya karena Pak Richard ini pakai cuma satu operator, berarti pakai Telkomsel saja, padahal ada operator lain. Jadi Bapak tidak bisa tangkap sinyal, Bapak bilangnya gangguan. Tapi coba kalau Bapak pakai tren yang bisa menangkap all operator ya. Nah, pindah kemanapun juga yang tidak ada sinyal Telkomsel, tapi situ ada XL, dia akan tangkap sinyal XL. Nah, ini luar biasa. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir Pak, karena itu wilayah kerja saya, itu kampung halaman saya juga kerjakan ke sana. Kebetulan sebelum produk ini ditawarkan ke ibu saya udah jelaskan ke beberapa orang tanpa saya pegang produk, mereka tertarik. Ya, jadi mereka mungkin bisa dicoba aja ini nih, kan Pak saya Richard. bilang, tunggulah nanti ada Zoom pelatihan, saya akan ajak. Ya. Dan mereka jadi semua tadi, respon Pak untuk produk betul, ini. Baik, Pak Richard, kita dikejar dengan waktu ya, karena kita harus masuk ke breakout. Tapi saya paham betul ya, karena kita sama-sama, Pak Richard kebetulan berada di wilayah kampung halaman saya, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya. Selamat malam Pak Jackson, terima kasih Ibu. Selamat malam. Jadi Pak Richard ya kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Bapak sebenarnya tadi di slide-nya ditunjukkan oleh Dr. Sam, itu slide itu adalah sudah 100% banyak sekali ya wilayah-wilayah yang di-cover sama Telkomsel. Nah, kalau daerah yang tadi Bapak bilang tidak ada sinyal dan sinyal susah, ya kalau angin barat atau angin timur semua, sebenarnya bukan karena itu, tetapi karena ya bandwidth-nya itu kadang-kadang diturunkan ya seperti itu. Tetapi tidak usah khawatir, pemerintah kan saat ini sedang proses upgrade ya, semua wilayah 3T yang terluar ini tertinggal dan terdepan ini semua sedang dalam proses upgrade untuk 4G-nya. Jadi tentunya akan bertambah dan sebenarnya di wilayah itu sudah lebih dari satu operator, bukan cuma Telkomsel, ada XL juga, bahkan kemungkinan akan ada beberapa operator lagi yang akan bergabung. Ya, semoga ini bisa menjawab kegelisahan daripada Pak Richard ya. Tapi pada saya bilang bahwa kalau Bapak bawa modem trend ini, Pak Richard bawa modem trend ini bergabung dan bawa modem trend ini, Bapak bisa tangkap all operator. Jadi tempat yang Bapak tidak tahu bahwa oh ini sinyalnya tidak ada Telkomsel, padahal ternyata ada operator lain. Nah, Bapak bisa mengetahuinya dengan pakai trend ini. Ya, demikian. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Jackson. Terima kasih. Sama-sama Pak Richard Barangan. Terima kasih. Selamat malam lagi. Oke. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Richard. Selamat Pak Richard. Ya Bu. Ya, Pak Richard. Ya, Dr. Sam silakan Dr. Sam. Nah, saya Dr. Gigi Samuel. Nah, jadi kalau saya lihat kondisi Pak Richard di sana ya, kalau saya jadi Bapak, saya segera ambil 3. Kayak seperti ini ya. Saya segera ambil 3 di sana, langsung mereka mau pinjam, saya pinjamkan, langsung join. Siap Pak.
Melihat dari potensinya seperti itu sama cerita dari Nike dan Adidas waktu pergi ke Afrika, ya kan? Adidas sampai di sana, wah, mereka kan mau nawarin sepatu, dia lihat, wih, semua nggak pakai sepatu, baliklah, nggak ada pasarnya gitu. Nah, yang kedua, Nike sampai di sana lihat, nggak ada yang pakai sepatu, wah, ini pasarnya besar banget gitu kan. Nah, di sini berbeda. Tadi dari informasi dari Pak Joni yang sudah memang menggeluti bagian telekomunikasi selama 21 tahun, dia lihat perkembangan ke depan dalam waktu 1-2 tahun ke depan, ini akan banyak BTS dibangun di area tersebut. Bahkan sudah ada beritanya, 12.000 BTS akan dibangun di sana. Betul ya Pak Joni ya? Jadi dari pemerintah Pak. Seperti itu. Nah, jadi segera secepatnya ambil kesempatan menjadi satu orang di Arafuru. Orang pertama di Arafuru untuk bisa menjadi distributor utama di sana. Secepatnya. Jadi memang orang Aru nih lihat bukti dulu, baru dia. Nah, sambil jelaskan kita pegang bukti dulu Pak. Betul, makanya Bapak segera ambil 3. Ambil 3, Bapak bisa ada Siap. 2 yang bisa langsung Siap, dipinjamkan. Seperti itu Pak. Ya, dipinjamkan atau kasih lihat ini. Jadi kayak itu loh, kayak toko handphone kan semua taruh showcase. 20-30 biji. Ini nggak usah, 3 saja. Bawa 3 saja, kasih pakai. Rasakan langsung. Kok saya logatnya jadi begini ya? Jadi orang Ambon, Dokter Sam. Iya, jadi begini. Saya lihat tapi saya lihat. Iya, baik. Saya tambahkan begini. Jadi memang ya betul harus pembuktian adalah ya itu pangsa pasarnya di wilayah Aru, TPD, MTB semuanya itu ya Pak Richard yang percaya sama Bu ini ya Bu Kristia Harmain ya. Jadi tentunya produk ini sangat bagus gitu. Jadi bisa ambil dan buktikan di sana. Nanti pangsa pasar di sana berarti ya Pak Richard yang pegang. Karena memang belum ada ya, masih MBD mungkin sudah ada mitra 1-2 orang ya, tetapi untuk Kepulauan Aru belum. Seperti itu. Jadi silakan, boleh diambil bergabung ya. Sasaran target saya pegawai dulu Pak. Sasaran target saya pegawai PNS di sana dulu Pak. Ya, siap. Jadi nanti bisa langsung bergabung. Kalau begitu saya pertanyakan kembali Pak Richard. Ya, seandainya Pak Richard ambil karena itu dekat sih ya 10 mil dari Australia, tentunya juga kapal-kapal. Dan kembali lagi saya informasi untuk wilayah sana itu adalah wisatanya bagus Pak, dan nanti akan ada pengembangan untuk pariwisata. Itu kalau tidak salah Artagraha akan masuk, tapi mungkin setelah pandemi ini saya nggak tahu, tapi ya nanti lihat ya lebih lanjut. Kalau itu jadi destinasi wisata kepulauan di sana, ya tentunya akan lalu lintas ramai nanti. Nah berarti pertanyaan saya, Pak Richard mau bergabung dengan ambil yang warna merah atau yang warna kuning? Sudah pilih warna merah Pak. Oh siap, mantap. Oke, selamat bergabung kalau gitu Pak Richard. Terima kasih. Saya kontak dengan Ibu ini ya, Ibu Christine ya. Siap. Baik kalau begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Richard. Lanjut yang lain. Siap, selamat malam. Terima kasih. Oke, Bu Ami, kita coba cek lagi kembali ya sebelum kita bergabung ke breakout room ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang diundang oleh pengundang Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini ya, nanti bisa para pengundang bisa mungkin disapa dan diarahkan ya masuk ke breakout room mana ya, sesuai dengan rekan-rekan sekalian. Nah, pertanyaan yang belum sempat dijawab di forum utama ini nanti akan dijawab di breakout room-nya. Jadi jangan keluar dulu, jangan leave dari Zoom ini ya, karena masih ada diskusi nanti dibagi secara per tim ya, sehingga mempermudah Bapak Ibu semua untuk tanya jawabnya, karena dibagi berdasarkan kelompok ya. Setelah ini mungkin bisa langsung masuk ke dalam breakout room ya. Untuk yang menggunakan laptop bisa dilihat itu tulisan breakout room-nya ya, terus kemudian pilih nama daripada leadersnya ya. Nah, nanti bisa tanya ke pengundangnya, leadersnya siapa, masuknya kemana, tinggal klik join ya, seperti itu. Bagi yang menggunakan handphone itu berada di pojok kiri atas ya. Nah, itu bisa diklik, masuk, pilih pengundangnya siapa, apakah dari Dr. Sam ya, apa dari Dr. Sam, apakah dari Pak Ben ya, ini bisa nanti tinggal pilih ya, masuk, ada leader-leadernya semua, ada Pak Peter Hadi, Bu Bernadetta, Yudi Tantra, terus kemudian Ibu Winnie ya, dan lain-lain ya. Oke, langsung silakan yang untuk leadernya, yang co-host bisa bantu untuk ditarik ya, pengundangnya sekalian atau timnya masuk ke grup masing-masing ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Joni Jackson, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu di Ya, breakout room ya. saya
Ya, saya belum close ini. Saya masih, tapi sebelumnya terima kasih dulu ke Ibu Ami, luar biasa presenternya pada sore hari ini ya, malam untuk teman-teman yang di wilayah Papua ya, luar biasa karena penjelasannya sangat jelas sekali ya, dan tentunya di dalam hal ini semua orang yang sudah mendengarkan pasti ya tinggal menanyakan bagaimana cara bergabungnya ya, luar biasa. Pak Richard aja langsung sudah pesan warna merah ya kepada Bu Christine. Terima kasih juga terima kasih kepada testimoni daripada Pak Herman Morin, impact-nya sangat luar biasa sekali ya. Memang betul Pak Herman Morin wajahnya lebih cerah, luar biasa ya. Walaupun bangunnya jam 3 pagi, tapi kejutannya itu kejutan luar biasa, kejutan yang bikin senyum-senyum ya, jam 3 pagi dapat terima bonus, ya, SMS bonus. Tidak tidur sampai pagi. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan para pengundangnya bisa ditarik untuk masuk ke dalam ini ya, ke breakout room ya. Nah, nanti bisa tanya jawab lebih lanjut ya, karena di situ per kelompok, jadi bisa lebih leluasa mengikuti untuk TOP ya di main room pada sore hari ini atau malam hari ini ya. Silakan masuk ya, nanti masuk ke kelompok itu bagaimana? Silakan. Ya, mungkin bisa dibantu. Ya. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita lanjut ke breakout room. Mari. Iya, betul. Kalau yang masih bingung mungkin bisa open mic ya. Bisa di open mic, nanti bisa disampaikan pengundangnya siapa atau di tim siapa, nanti kita akan coba bantu ya diarahkan ke room daripada leadersnya, seperti itu. Oke, buat Bu Ya, Cici, Pak Joni, Bu Cici masih silakan bingung masuk ke kelompok-kelompok itu bagaimana caranya, mohon bimbing. Ya, Pak Leonardus, maaf tadi ada terpotong dengan pembicaraan, jadi tidak bisa kami yang jelas. masih bingung, Pak. Ya, Pak Leonardus masuk di grup siapa lagi, ya? Ini ada grupnya Bernadette dengan Ibu Bernadetta, baik. Iya, dengan Pak Engkin. Ya, dengan Pak Bernardus itu ke timnya Bernadette. Ibu Bernadetta. Dengan satu lagi siapa Pak pengundangnya? Satunya Bapak Engkenius. Bapak Engkenius ya, baik. Jadi Pak Leonardus dengan Pak Engkenius ke timnya Ibu Bernadetta. Oke. Silakan tinggal diklik OK. Terus silakan. Ya. Terus berikut Pak Hubertus Raga. Hubertus Raga, baik. Nanti minta diklik join aja ya. Kita arahkan tapi nanti tinggal diklik join pada saat ada permintaan gabung. Tinggal diklik OK ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tinggal diklik OK kalau ada petunjuk di handphonenya. Ya, jadi tinggal langsung diklik OK join gitu ya. Ya. Klik join nih sudah ya. Terima kasih. Oh ini Pak Engkenius baru masuk ke room. Ya. Oke. Pak Engkenius dengan undangannya itu Ibu siapa nanti Pak Engkenius sampaikan? Lucia. Pak Hubertus Raga Hubertus. Hubertus ya. Baik Pak Agus Kaidun, saya masukkan Pak Agus Kaidun, silakan. Oh, Pak Agus Kaidun, ya Dokter Sam silakan sudah. Pak. Bravo 5 ke Dokter Sam. Oke. Aman. Sudah, tinggal klik join, sudah saya arahkan itu. Ini Budi Setio, unit Waina. Pengundangnya siapa ya? Bu Rosalina, Bu Deborah Nirigi. Engkenius Kaiwai. Oke, Engkenius Kaiwai ke Bu Bernadetta ya. Engkenius, oke. Oh, udah. Pak Eko tadi, Pak Henry Rumbun timnya siapa ya, Pak Johnny Jackson? Pak Eko? Pak Henry Rumbun, Pak B Tambunan. Oh, Pak Ben, oke. Saya lempar ke Pak Ben ya. Pak Eko, silakan klik OK. Ibu Milka, saya arahkan, tinggal klik OK, udah masuk. Ibu Cici, selamat malam. Bu Cici, silakan diklik OK, Bu Cici. Bu,
Baitullah, Cinta Baitullah masukin ke Pak Ben. Oke. Cinta Baitullah, oke, siap. Pak Ben. Yuk. Budi Setio, unit Waina. Pak Budi pengundangnya siapa Pak Budi? Ya, Pak Budi. Ibu Deborah Nirigi. Ini Galaxy J2, pengundangnya siapa ya? Biar kita arahkan. Selamat malam Pak Joni. Malam Pak Joni. Pak Henry, ke siapa Pak Henry? Pak Ben ya? Bu Cici, diklik oke ya, Bu Cici. Bu Ami. Ya. Bu Ami. Ya. Minta tolong Ibu Deborah, Bu. Kemana? Undangannya Pak Denos. Masuk ke room siapa, Bu? Breakout room ini, Bu. Breakout siapa? Pak Ben ya, oke. Tinggal klik oke ya, Ya, silakan. Deborah. Sudah, ya. Bu. Saya join dulu ya, Dok, ke room dokter ya, ada undangan, Dok. Masih di mute, Dok. Bu Rambu Pisup, timnya siapa? Bu Rambu? Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu Ami. Pak Joni, ada undangan aku, Bu Cici. Dari Ya. Bandung. Oh iya, depannya udah ada nama Bu Ami ya. Siap. Selamat malam, Ibu Cici. Tadi saya sapa Ibu Ami. Selamat sore sebenarnya, karena kita di Bandung ya. Oh iya, betul. Di saya malam, Pak. Iya, udah di tengah. Udah menjelang malam, Ibu Ami. Iya. Malam, Bu Ini Cici. Joni Arthur. Sudah gelap, Pak Agung, sudah gelap. Iya, betul. Ya. Captain Masih Tri, ada. ingat nggak ini Bu Cici, Ya. Captain? Oh iya, Bu Cici yang sudah mau join ini kan? Ya, Bu Cici betul, sudah mau join. Pak Ben, Pak Captain Tri itu. Mantap, mantap Bu Cici. Selamat bergabung Bu Cici. Selamat bergabung Bu Cici. Mana kita? Pastor Kak. Ya, center terus. Aduh, komandan teriak siapa itu? Pak Bravo, Pak. Sorry. Ini siapa ada undangan? Boleh disapa, silakan undangannya. Ya, silakan. Ya, Mungkin Pak Kurniawan undangan saya. Oh, silakan Pak Kurniawan. Ya. Pak Kurniawan, selamat malam. Malam. Selamat malam, Pak Kurniawan. Posisi di mana nih, Pak Kurniawan? Saya di Semarang, lagi di mobil, lagi di. Oh iya, benar. Siap. Ya, hati-hati Semarangnya Pak. mana Pak Kurniawan? Menepi dulu. Pak Kurniawan Semarangnya dari mana? Saya Semarang di Grapatma, dekatnya Pak Sugeng. Ini posisi saya dari tadi di parkiran. Berhenti kok. Saya di Gombel. Saya di Gombel Pak Kurniawan. Di Gombel Oh ya. ya, dekat. Satu kampung ya, Pak Tri, Kapten Tri. Ya. Ya. Gombel Pak Kurniawan. tinggalnya di Jalan Singosari. Oh, Pak Kurniawan Iya, tadi mungkin. lengkap nggak dengernya, Pak? Dari awal sampai akhir? Tadi saya jam 7 kurang tuh sudah posisi di di parkiran. Jadi istri sama anak-anak belanja dulu. Saya tinggal di sini. Oh, jadi dari Oh, awal nggak siap. mendengarkan tadi penjelasannya? Dengar dari Oh, jam dengar. 5 Dengar ya. Malah Ada yang mau dengar, Bu ditanyakan, Ami. Pak? Pak saya Kurniawan ada mau yang...
masalah kuotanya. Oke. Jadi itu kan ini ya 1 tahun itu kan dapat berarti kan 10 juta itu kan dapatnya kan 3 juta untuk kuotanya ya. Betul. Ya, betul. Terus kuotanya itu kan katanya unlimited. Cuma tetap ada batasannya kan pasti. Betul. Nah, Pak kalau Joni, misalkan silakan ya Pak Joni. pas kebetulan setengah tahun Silakan habis, Bu Ami. Iya. setengah tahun itu kan berkena atau habis itu terus posisinya gimana? Itu Ya. satu. Siap. Terus yang Ya. kedua, setelah setahun berarti kan kita kan harus top up lagi itu bayar lagi 3 juta ya berarti per tahunnya ya. Ya, betul. Itu ya. Nah, itu nanti bayarnya kemana? Nah, gitu. Siap. 2 ya Pak, 2 dulu ya. Baik, Pak Joni, Ya. ahli telekomunikasi nih, lebih cocok. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Kurniawan ya. Pak. Ya, salam kenal ya Pak ya. Jadi gini Pak, jadi untuk kuota tadi betul disampaikan oleh Ibu Ami ya bahwa memang betul dari presentasi itu untuk yang lokal itu 3 juta, yang global itu 6 juta. Itu untuk kuotanya dan kuotanya unlimited betul. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang internet unlimited pasti ada FUP-nya, betul kan Pak ya? Nah, ada batas pemakaian wajarnya. Nah, batas pemakaian wajarnya itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ami adalah di 240 GB yang untuk lokal dan 400 yang untuk global. Nah, jadi lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah mencapai bagaimana? Ya, tentu kuotanya tetap jalan ya. Dalam arti internetnya tetap jalan ya. Nah, tetapi speednya yang dari awal itu dibuka kanalnya adalah download 150 Mbps up to ya. Terus kemudian 50 Mbps untuk upload ya. Itu disesuaikan menjadi 512 Kbps. Nah, kalau kita berbicara tentang 512 Kbps, ini kan sifatnya penggunaan pribadi sebenarnya, Pak. Jadi untuk penggunaan Bapak secara personal ya, bukan untuk WiFi rumahan. Gitu. Nah, berarti di 512 Kbps itu sebenarnya dirasa cukup untuk 3 device. Masih bisa mengcover 3 device. Ya, jadi katakanlah handphonenya 2, laptop 1 itu masih bisa. Nah, saya sendiri juga sudah mencapai FUP. Ini bintang kita ada nih Pak Yusuf Kebu sudah terlebih dahulu mencapai FUP. Ini udah di atas, sudah 240, dia Pak Yusuf Kebu sudah di 300 lebih gitu kan. Wah, tapi nah itu bisa dilihat di layar ya. Pak Yusuf Kebu sudah lebih dari 300 giga ya. Tapi masih lancar ya dalam hal mengikuti Zoom ya, menggunakan komunikasi dengan berinternet karena memang untuk pemakaian personal. Nah, kalau tadi ada bahasa bahwa dikatakan untuk modem train ini kan bisa di share hingga WiFi-nya ya, bisa di share hingga 10 perangkat. Nah, itu hanya dalam keadaan darurat dengan catatan bahwa FUP-nya belum tercapai. Nah, kalau FUP-nya sudah tercapai, ya tentu 512 ini kalau kita share ke 10 perangkat ya pasti tidak bisa Pak, karena bandwidth-nya sangat kecil sekali pembagiannya seperti itu. Jadi paling tidak ini memang buat pemakaian pribadi, ya kalau sudah mencapai FUP, ya katakanlah tadi Pak Kurniawan tanya di tengah tahun ya, misalnya 6 bulan ya, terus kemudian sudah mencapai FUP, sudah lewat gitu, dan speed-nya sudah diturunkan jadi 512, nah apakah Bapak mau top up atau tidak, itu bisa. Nah, kalau tidak berarti Bapak masih nyaman dengan 512 Kbps, ya berarti pakai aja sampai dengan 1 tahun, Pak. Nanti baru perpanjang lagi di tahun kedua ya, seperti itu dengan 3 juta kalau untuk yang lokal. Nah, tapi kalau misalnya Bapak merasa bahwa saya kebutuhannya katakanlah dengan speed 512 Kbps ini katakanlah mungkin kurang mengcover ya. Kurang mengcover kebutuhan Bapak. Nah, berarti bisa di top up di tengah tahun, Pak. Seperti itu. Jadi fleksibel sih sebenarnya, Pak. Dan kalau untuk yang global itu, Pak, yang global itu kan 6 juta ya, dan itu kan 400 giga. FVP batas FVP itu 400 giga. Nah, berarti lebih besar nih, Pak. Nah, terus kemudian kalau nanti di tahun berikutnya Bapak misalnya tahun ini bergabung dengan yang global ya, di tahun berikutnya Bapak saya nggak mau yang ambil yang 6 juta, saya mau ambil yang lokalnya 3 juta. Itu bisa. Jadi Bapak beli kuota yang lokal, tapi status bisnis Bapak itu adalah di global. Jadi tidak mempengaruhi perhitungan bonusnya. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ami dalam presentasi. Nah, ini saya ulangi lagi Pak, seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ini Pak Kurniawan. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan Pak, silakan.